Eh, Bang Zuma kebetulan di ini ya didapatin salam dari beliau Ustadz Abdi. Ustadz Abdi. Bang Yuma, masih ingat Bang Yuma? Jadi Jepara. Jepara, Demak. Oh iya, ingat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abi, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Wabarakatuh, Pak Disuki. Blora Masya punya. Allah. Blora punya enggak? Riau. Enggak punya Blora sekarang. Riau. Orang ngono ngakoni bluro moh iki lho piye, Pak. Lah wis suwe ning Riau kok piye? Ini teman-teman Kopdar ini, Aki Zuma ini dalam rangka Bang Samudra ini gendeli ya. Bahasa gendeli, bahasa Indonesia ini apa? Mengikat. Ikat. Gundulkan. Ya, Menggunduli. Menggunduli. Waalaikumsalam. Mempersatukan, mempersatukan maksudnya itu. Bayi Manis gimana bisa Bayi Manis? Ini sosmed saya yang di Jawa Tengah. Kebetulan ini beliau di Jepara, gitu loh. Kemudian ini tadi sedikit ngobrol tentang program API ke depan. Dan kalau kami ini kan memang dari hubungan langsung dengan akar rumput, memang kita memang. Halo, assalamualaikum. Nggih, monggo dilanjut. Ya, Gitu. sabar Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Bang. Monggo lanjut Ustadz Abi. Ya, kemudian yang dulu pernah kita kan juga punya yang gedung itu ya, Ustadz Sufi ya, Bang Yuma ya, yang gedung yang pernah dibantu Bang Yuma juga, masjid juga itu. Kemudian nanti barangkali langkah ke depan itu kita mau jadikan markas ya, markas semacam untuk pembahasan API. Barangkali nanti. Mantap. Keren. Gitu. Tuh, jadi nanti mohon petunjuk langkah seperti apa yang harus kita laksanakan yang berhubungan dengan akar rumput agar kita juga tidak kebablasan di dalam melangkah itu. Karena kita langsung Bukan pesantren yang ini Bang, yang Bang Esan tolong di mute bukan dulu yang Bang Esan. pesantren kemarin yang di iya, pesantren yang di Jepara itu loh. yang disurvei sama Bang Zulfikar bukan? Mas Zulfikar, Mas Beda ya? Iwan, Mas Iya. Mas Rifki itu. Itu Bang Masya Yuma. Allah. Jadi insya Allah. Jadi nanti di sana kita- ada iya. Siap. Nanti ada kerjasama izin, berarti izin, nanti izin guruku Siap. kebetulan di wilayah Jawa Tengah saya sendiri yang sebagai ketuanya. Programnya kita mulai dari Jepara. Iki sapa iki? Mas Marwoto. Masya Allah. Enggak. Oh, iku Wakatindal. The Killer, Pade. Oh, The Killer. Samudra Pak Disuki. Oh, nggih. The Killer. The Killer Nanti itu kita Marwoto. minta petunjuk dari kiai-kiai, guru-guru kita, ustadz kita untuk meneruskan perjuangan beliau Ustadz Abdi. Izin. Setahu saya kemarin kan sudah diserahkan ke ZZZ enggak ya? Siap, iya sudah, ya begitu Bang Yuma. Cuman ada kredit sedikit lah tentang ya bukan ini dari kami kan ada kepengurusan itu. Kemudian apa namanya, untuk masih ada tarik ulur anak. Kalau pengurus sebenarnya oke, ya pengurus kan oke, memang itu kan nanti dilimpahkan mau dibantu oleh YCC itu oke, tapi ada sebagian masyarakat yang tidak menghendaki untuk dilimpahkan ke YCC. Tetapi kalau untuk fungsinya, untuk kegunaannya misalnya, ini berarti kita diperbolehkan, gitu loh. Maksudnya, artinya dikuasai penuh itu yang belum Iya, mereka masih perlu penjelasan gitu. Barangkali seperti itu Bang Yuma. Baik. Jadi kalau misalnya nanti kalau tidak ada penyerahan penuh terhadap
ZCC, kemudian di sana dijadikan markas daripada API salah satu ya. Ya bisa aja kita berkolaborasi dengan ZCC, nggak apa-apa, demi untuk kemaslahatan umat itu nggak ada masalah Bang Abdi. Ya, kita rangkul aja teman-teman Bang Sulfikar untuk masuk ke sini, ke pesantren kita, dari API juga masuk, sehingga bagaimana bisa pesantren ini memiliki ruang gerak yang lebih leluasa dan lebih mudah untuk diekspos oleh umat, kan gitu Bang. Tujuan kita kan Ya, itu. betul. Tujuan kita bukan itu. Bukan kepentingan organisasi, bukan kepentingan Karena pribadi, di lapangan, tapi kepentingan umat, kan gitu. Siapapun bisa. Ayo mari kita rangkulan untuk kalau kemudian di membangun lapangan itu kan masyarakat temuan-temuan ini. itu kan ya. Ya. Monggo dilanjut Ustadz Abi, Iya, monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sabar Bang Isor. Selamat malam Bang Zuma. Ya selamat Iya, malam. iya, Sabar ya Bang semangat ya. malam Bang. Ini Ustadz kita mau ngomong dulu. Ustadz kita mau ngomong dulu. Silakan Ustadz Abi. Bang Eson ini Muslim apa Kristen? Jadi temuan di lapangan itu kan memang begini, ada beberapa temuan kami itu kan misalnya ingin mu'alaf, tetapi kan mereka belum berani menyatakan diri untuk mu'alaf. Mengapa? Karena dia masih remaja misalnya, kan dia akan berbenturan masalah biaya hidup begitu. Akhirnya kan tidak ada tempat untuk berlindung. Nah, insya Allah dengan adanya gedung atau adanya API ini nanti ada tempat untuk berlindung, barangkali kan keberanian untuk menyatakan diri atau mengakui sebagai Islam itu agama yang perlu dipeluk, itu kan barangkali mereka akan lebih berani begitu. Jadi permasalahannya memang tidak ada tempat untuk berlindung. Nah, gitu Bang. Iya, benar. Jadi satu kebahagiaan kemudian ketika Aku tak siap, Pak. Oh, silakan. Iya ya, tapi bisa mengambil tempat atau ruang di mata masyarakat kita yang ada di sana, di mana yang tadinya kan rencananya memang kita berupaya gimana pesantren ini bisa kita kembangkan. Nah, kalau misalnya teman-teman yang ada di Blora kemudian ingin menjadikan API bagian daripada perjuangan ini, ya silakan aja. Saya sebagai ketua pembina menyambut dengan baik. Itu adalah hal yang sangat-sangat menjadi tujuan daripada API ini kita buat. Iya. Oh, di Jepara ya? Sorry, maaf. Jepara, siap. Izin Jepara, Ustadz iya. Sugi, Bang Zuman. Kebetulan Iya, silakan, di Bang. sini ada beberapa pemuda, ada beberapa keluarga yang ingin mualaf, tapi mereka bingung untuk bertempat tinggal. Jadi saran dari beliau, Ustadz Abdi, pesantren yang dulu pernah dibina dilanjutin untuk markas API Mualaf Center, seperti itu, abangku, Ustadz. Ya, iya bisa. Bang Handi monitor, Bang Handi. Bang Andi, oh malah ke-mute. Bang Handi, buka mute-nya Bang Handi. Ya nanti mungkin bisa ini diinfo langsung ke divisi pengembangan, Bang. Ini potensi yang sangat luar biasa. Kemarin kan ada tuh siapa Mbak Inan. Mbak Inan itu pingin memfasilitasi para mualaf kemudian. Nah, ini sudah ada pesantren, ada bagian daripada pesantren ini kemudian yang mungkin sesuai dengan pengakuan saudara kita Samudra yang bisa dijadikan sebagai tempat kemudian pembinaan mualaf. Kan ada tuh yang sanggup untuk menjadi donasi tuh, Mbak Inan yang dari Jerman kemarin yang langsung bicara ke saya bahwasanya beliau akan memfasilitasi semua mualaf yang kemudian ada di bawah naungan API. Nah,
kita kemarin itu agak kesusahan, kemudian salah satu kemudian kendala itu di mana-mana memang pasti kayak begitu. Nah sekarang ini ada teman kita dari Samudra, Bang Samudra, dan juga Ustadz kita, Ustadz Abdi, yang memberikan ruang. Nah, kenapa ini kita tidak sambut dengan baik? Kalau misalnya di bawah ada Dinda Hendra monitor untuk segera ditindaklanjuti supaya itu bisa kemudian berjalan dengan baik. Apalagi kan tadi ada pengakuan ada beberapa pemuda yang ingin mu'alaf tapi mereka kemudian mencari ruang, mencari tempat untuk tinggal. Saya kira itu bisalah kita jadikan sebagai langkah awal. Tentu dengan menginformasikan juga ke Bang Zulfikar dengan adanya rencana seperti itu supaya beliau juga tahu, biar kita kerjasama untuk membangun pesantren ini sebagai pesantren sekaligus sebagai pondok untuk mu'alaf seperti apalah kemudian ke depannya. Nanti juga diatur ke siapa? Mbak Inan dan Ibu siapa yang satu lagi, ukhti siapa gitu yang kemarin bicara langsung ke saya terkait dengan mu'alaf ini. Mereka ingin memfasilitasi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan para mu'alaf. Ya, Uni Rendra dengan ukhti Unan, iya betul. Dua orang ini ingin diberikan wadah kemudian diapi untuk membina mu'alaf, bukan membina, untuk mereka jadi donatur untuk para mu'alaf. Syaratnya ada sertifikat mu'alaf dari API gitu. Nah mereka siap untuk, intinya bahasa kasarnya menjadi donatur lah untuk para mu'alaf. Tempat bisa disediakan oleh Ustadz Abdi, kita memfasilitasi, donatur sudah ada, saya kira sudah bisa jalan itu semuanya. Seperti itu Bang. Siap, izin untuk di sini sudah ada persiapan untuk mu'alaf. Insya Allah minggu depan Bang Zuma 1 orang yang mau mu'alaf. Alhamdulillah. Berapa orang? Jadi 1 orang katanya. Satu. Iya, alhamdulillah. Nanti jadi ini. Kalau misalnya di kota lain kan banyak tuh yang mau mu'alaf, cuman karena mereka masih takut dengan kendala-kendala seperti itu, nanti bisa diarahkan ke tempat kita ini. Betul. Kalau begini, kalau yang nama yang dua disebut Sedikit Bang Andi, saya mau tanya tadi, berarti pusat API Jawa Tengah di Jepara gitu rencananya? Ustadz Abi? Ya, Halo? permasalahannya memang sama, Bang Zina. Ya. Halo. Iya, saya tanya rencananya jadi pusat API di Jawa Tengah itu di Jepara gitu, untuk cabang Jawa Tengah. Ya monggo. Ya. Kan sementara ini kan yang ada info, artinya ada tempat markasnya, sekretariatnya kan memang kami yang sudah ada. Seandainya nanti di kemudian hari kok memang ada tempat yang enggak apa-apalah, semuanya kita akan kolaborasi. Intinya kan memang intinya adalah memang membendengi pemurtatan itu, li'ilah kalimatilah, intinya di situ sih sebenarnya sih. Kalau masalah pusat atau apa itu nanti mudah, kalau hal itu tuh gampang-gampang saja. Kami juga yang penting adalah di sini kita tetap berdakwah, langsung ada semacam tempat untuk berlindung begitu Ustadz Zuki. Sebaiknya segera dibentuk aja API cabang Jawa Tengah begitu Ustadz Abdi. Dengan ketua ini, monggo kawan-kawan yang sudah bergabung di situ langsung dijadikan bendahara, sekretaris, ketua pembina dan pengawasnya begitu. Enggak apa-apa, masalah itu. Kalau ketuanya kan sudah Bang Samudra, ketua API-nya. Sip. Kalau saya orang tua ya nanti di belakang. Nah. Pembina. Ya, seperti saya kan ya, karena saya bagian pengawas saja udah.
nanti yang bagian kerja ya anak-anak muda itu gitu. Izin ya. Iya betul. Saya menanggapi Bang Juma tadi, Pak De, izin ya. Jadi untuk yang kedua namanya disebut itu, karena melihat begitu bangganya dengan Bang Juma, begitu bangganya dengan kita semua ini, terutama dalam hal-hal kalau ada yang bersyahadat itu. Ya, mereka bersedia menjadi bapak ibu angkat lah bagi mereka ini. Banyak kok yang di luar sana ingin mengayomi, ingin membantu para mualaf itu. Jadi itu insya Allah kami koordinasikan dan sudah berlangsung koordinasi itu, dan sebagian sudah terrealisasi kan gitu. Itu pertama. Kalau yang kedua, Ustadz Abdi sama Mas Bayu sering kita komunikasi, apalagi Ustadz Abdi bahkan sudah berapa kali ketemu kita Ustadz di tempat yang itu di Jepara dan sekitarnya Ustadz Abdi ya. Iya betul Ya, ya. kita paham lokasi itu dan bahkan sudah saya melihat sendiri kan di situ. Nah, untuk itu nanti kita akan selesaikan formatnya di belakang layar. Karena ini butuh apa ya? Ada sesuatu yang harus disampaikan tidak terbuka. Mungkin di Zoom nanti. Supaya bisa segera ini terbentuk apa kemauan kita, takutnya berbenturan satu sama lain kan gitu. Kalau Mas Bayu ini saya udah paham beliau bahkan sudah mengirimkan cenderamata dari saya ke sini kan gitu ya Mas Bayu ya. Mas Bayu ini adalah yang kemarin itu loh Bang Juma, si doi yang bersyahadat Samudra ini gitu, betul ya Mas Bayu? Saya Samudra, Bang Andi, beda bukan cerita. Astagfirullahaladzim. Bukan, beda. Oh beda ya. Kan kita udah teleponan beberapa kali, Bang Andi. Ya maaf orang tua Orang lama juga. Ya udah kalau gitu di belakang layar kita kelarin ini urusannya. Oke? Belakang layar aja Bang. Siap. Ya, mohon komentarnya untuk ketua Dewan Pengawas Pak Sondi. Bang Sondi. Ya, beliau ini ketua Dewan Pengawas API Pusat, saya anggota. Ini sambutan dari API Jawa Tengah, beliau menyediakan tempat untuk markas API di sana, begitu intinya itu. Iya, oke. Alhamdulillah sebenarnya kita membentuk API ini di setiap daerah itu ya. Yang pertama itu kalau memang di Jawa Tengah seperti Ustadz Abdi sampaikan udah terbentuk, kita alhamdulillah. Langkahnya sebaiknya konsolidasi dulu. Konsolidasi itu apa? Pertama kita siapkan dulu tentang pembentukan itu, baik berita acaranya, permohonan segera di SK-kan. Habis itu setelah terbentuk dengan divisi-divisinya, biasa nanti itu Ustadz Ali nanti itu biasanya ketua pengembangan dan bisnis itu. Di sini juga sama Neplos ya kalau nggak salah. Nanti itu akan dikasih draftnya, tinggal diisi aja tuh Ustadz Abdi. Nanti setelah diisi tentang kepengurusan itu kirim lagi ke API Pusat untuk segera di SK-kan, karena di Riau kita udah di SK-kan. Itu yang pertama. Dengan berita-berita acaranya nanti draftnya ada itu Ustadz Abdi, dikasih nanti itu sama Ustadz Ali. Kebetulan untuk koordinator pengembangan itu kan Ustadz Ali. Itu yang kemarin sudah dikirimkan ke pusat. Oh udah, alhamdulillah, berarti tinggal nunggu SK-nya kan? Siap. Oke, yang kedua, kalau ini kita belajar pengalaman di Riau. Langsung pusat aja ya. Pak Sondi. Gimana Ustadz? Bang Hennya udah masuk, Bang Hen naik aja dulu. Nah, nanti kalau itu SK-nya ada tuh. Menkumhamnya berarti kita ngikuti dari pusat ya, berarti ya. Kita enggak usah draftnya SK Menkumham di sini enggak usah. Enggak. SK Menkumham itu satu. Kan SK Menkumham itu kan dari pusat DPP. Jadi untuk daerah nggak perlu lagi. Daerah itu cuma tinggal kalau sudah diturunkan SK oleh pusat itu berarti secara legal standingnya itu sudah diakui keberadaannya. Itu pertama Ustadz. Yang kedua, ini saran kami contoh di Riau. Apa langkah selanjutnya setelah terbentuk? Kalau memang sudah terbentuk atas nama Provinsi Jawa Tengah, saran saya sebaiknya konsolidasi itu coba bentuk lagi lah di kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Tengah itu. Caranya seperti apa?
ya kumpulin masalah Ikhwan Pilah kita yang ada di dalam Telegram itu kan banyak itu dari Jawa Tengah, kumpulin dia. Kumpulin, nanti minta nomor handphonenya, nanti masukkan ke grup WA. Kita dari Riau seperti itu. Nah, udah masuk ke grup WA, kalau ada satu kabupaten itu minimal 10 orang di kabupaten yang sama atau di kota yang sama, silahkan aja mereka suruh kita bentuk. Nah, jadi konsolidasi dulu gitu loh tujuan. Dan alhamdulillah ini saya kasih tahu ke Ustaz Sugi, di Riau ada berapa kabupaten kota yang akan terbentuk. Dan ini mohon maaf saya tidak akan menyebutkan siapa nama orangnya, tapi ada berapa pembina itu malah berasal dari kepala daerah, mereka bersedia. Masya Allah. Mereka bersedia, tapi saya nggak etis sebut di sini ya, karena ini kan tahun politik. Dia bersedia menjadi sebagai ketua dewan pembina. Nah ini jadi maka saya bilang sama adik-adik dari Riau, langkah pertama kalian itu adalah dulu konsolidasi dulu, segera bentuk kabupaten kota yang ada di Riau. Dan kalau sudah terkumpul 10 orang bentuk. Nah, alhamdulillah ada berapa kabupaten kota udah terkumpul. Seperti itu Mas, Ustadz Abdi. Itu langkah kita, konsolidasi dulu Ustadz Abdi. Karena kalau Ustadz Abdi nggak konsolidasi, nggak bentuk kabupaten yang lain ini, ya kalau hanya mengandalkan Ustadz Abdi dan rekan-rekan aja itu nggak akan kuat gitu loh. Gitu Ustadz Abdi. Ya, begini Bang Sandi. Nanti kita kan tetap bahwa kita itu ada, itu kan tetap kita sosialisasikan atau kita merapat dengan FKUB juga di sini. Kemudian dari Kemenak juga kita juga tetap secara formalitas kan tetap kita menyambung silaturahim bahwa kita itu ada. Artinya mereka, artinya saat kita itu melangkah atau sejauh mana kita melangkah atau di dalam hal ini sebenarnya sepak terjangnya api itu seperti apa sih? Paling tidak kan memang kita harus sosialisasi juga dengan FKUB juga dengan Kemenak. Begitu memang langkah kami kok seperti itu, begitu barangkali. Petunjuk. Oke. Sepakat Ustadz Abdi. Yang kedua, Ustadz Abdi udah dikirim anggaran rumah tangganya. Anggaran rumah tangga api Ustadz Abdi udah terima belum? Belum. Nah, nanti kita minta itu Ardiansah sebagai sekretaris umum. Terus yang kedua gini Ustadz Abdi, saran saya, kita grup WA sudah ada, grup WA API Jawa Tengah. Insya Allah besok kita bentuk grup WhatsApp karena untuk kepengurusan baru tercapai tadi malam, Bang Sondi. Alhamdulillah. Nanti kalau udah terbentuk grup WA API Jawa Tengah, saran saya undang juga masuk ke dalam itu misalnya Ustadz Ali sebagai pengembangan, Ardiansah sebagai sekum, dan Ustadz Alif sebagai sebagai ketua umum, dan Dinda Hendra sebagai pembina. Undang situ. Jadi biar ada komunikasi di situ. Nah, kalau udah diundang nanti kita minta lah sama Ardiansah untuk dikirim. Kalau memang nomor kontaknya ketua API Jawa Tengah sudah ada, nanti kan Ustadz Ardiansah bisa mengirim itu anggaran rumah tangga. Gunanya buat apa anggaran rumah tangga itu? Nah, itu yang disebut Ustadz Abdi tadi. Di saat Ustadz Abdi sudah menerima SK dan menerima anggaran, ya sangat setuju saya itu. Kalau seandainya nanti Ustadz Abdi dan rekan-rekan API Jawa Tengah itu ya bersilaturahim lah namanya ke MUI ya. Tentu yang kita lampirkan itu tentu SK kita dan anggaran rumah tangga kita. Itu kita serahkan ke MUI. Nah, namun setidak-tidaknya sebelum kita serahkan tentu kita pengurus API terlebih dulu harus mempelajari anggaran rumah tangga itu. Sehingga nanti kalau seandainya MUI bertanya apa ini API ini, nah kita bisa menjawab gitu loh. Yang kita jawab itu tentu berdasarkan dari anggaran rumah tangga. Begitu Ustadz Abdi. Ya. Buat teman-teman yang di bawah mohon sabar ya. Nanti kita diskusinya habis ini ya, teman-teman. Oh, ini ada profesor hukum aku nih, Opung Rambe. Lanjut, Ustaz Abdi. Iya. Opung Rambe. Iya, Opung. Sehat, Opung. Wah, guru ndak. Nih screenshot dulu nih buat thumbnail nih. Dia berani ke atas kepalanya. Dia berani open cam bukan apa-apa. Yang tadi guru enggak. Baru habis mandi deh tuh. Gitu. Baru habis mandi dia, makanya dia berani open cam. Tadi dia belum mandi, dia pakai topi koboi ini keren. Wah, nggak keburu pakai topi koboynya. Kirim lagi dong topi koboi buat screenshot teman-teman. Tuh, lihat tuh kan tuh. Udah sama kayak outlet lakonnya gitu. Nah, kena
Nah, udah. Nanti lihat di YouTube. Ustadz Abdi, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah cukup? Kiranya cukup. Nanti yang penting kita tunggu tadi ADART. Kemudian nanti jika kami sudah menerima itu, berarti kami melangkah untuk menjalin komunikasi dengan MUI maupun FKUB bahwa API itu ada begitu. Barangkali langkahnya seperti itu. Adapun nanti langkah-langkah selanjutnya, bagaimana kita di dalam melangkah itu nanti kami ada barang room secara tertutup saja, secara privat. Betul. Nanti Sepakat. Room internal khusus API Jawa Tengah gitu kan? Sepakat kayak gitu. Sepakat. Sukses. Sukses. Siap. API. Kita menunggu ini perintah instruksi dari pusat bagaimana langkah. Kita nanti berkoordinasi dengan pembina Jawa Tengah Ustadz Abdi. Iya. Jin. Oke. Oke. Ustadz Alip minta permintaan naik aja Ustadz Alip. Kita akan Teman-teman, sebentar lagi. ini saya promosi dulu baju saya dong. Oh iya, siap Gurunda siap. Ini baju saya pesan, Bang saya Zuma, beli dari Joshua beliau Tewu. Ustadz Abdi minta dikirimin satu bajunya, Bang Zuma. Langsung telepon Joshua Tewu, dia yang jualan. Oh gitu. Sakit hatinya nggak hilang-hilang. Banget. Saya naikin Bang Hen dulu ya, Ustadz Alip bentar. Gantian sama Ustadz Alip. Silakan promosi. Nah, Bang Hendranya mana ini? Ya betul, baju yang dipakai Bang Juma itu saya sudah merasakan bajunya adem dingin. Tinggal tapi dengan catatan tidak bisa COD ya. Tidak bisa Nggak bisa Tunggu, COD. kok Tidak bisa COD. promosinya, Gurunda promosinya gitu doang. Wah, kalah sama Bang Julius. Kalau bajunya ini dipakai teman-teman, baju kayak gini dipesan ini, Indonesia akan jaya. Kalau semua penduduk Indonesia menggunakan baju kayak gini, mantap sekali. Ada kemarin orang pesan baju sama Nanti Julius. tanggal 25 Desember saya instruksikan semua api di depan rumah umbul-umbul pakai ini, bendera ini. Palestina, hidup Palestina, Jenje. Suara saya masih kedengaran nggak? Masih. Ada. Semua terkesima melihat bajunya gitu loh. Iya, Bagus betul. sekali bajunya. Enggak, kalau saya nggak terkesima lihat baju. Enggak. Kok mirip Gurunda jadi mirip saya ya, gantengnya. Ini langsung dikirim ini dari Hamas. Begitu ceritanya. Kalau parfumnya, Iya. parfumnya Bang, parfumnya. Parfumnya juga dari Hamas. Allahu Akbar. Hombre paduka. Bentar ya. Bentar ya. Ini kita lagi di gunung, teman-teman. Jadi saya kalau pulang ke Jawa sudah punya tempat di Jepara, ada kantor API. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau Mas Ugi mah gampang. Nginep di masjid pun dia mau, dia bisa dia. Enggak apa-apa, enggak masalah. Iya. Haji Hendra, assalamualaikum. Ustadz Alip, assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam. Bentar ya, aku lagi teleponnya. Oh, Cuma iya. kalau ke Lampung ini belum ada api di sana nih, gimana nih? Haji Hendra sehat? Tempatnya ketua malah belum ada api di sana nih. Gimana nih ketua ini? Oh iya teman-teman di bawah, nanti kalau yang mau beli parfum api nanti DM-nya ke Nevlos. Suaranya kecil, Bang Nep. Masa kecil? Yang bener Kecil suaranya. Tanya aja. Yang naik yang Kristen aja ya. Kalau mau naik ya kita diskusi. Kalau udah mau mulai diskusi turunkan saya aja, Bang Yan Santang. Aman.
Saya kan udah lama Turunkan nggak kemana? ngobrol sama Nanti susah lagi naiknya. Ngapain turun-turun? Sini aja. Ini masih kecil. Ngapain Dinda Hendra turun? Kalau perlu kan Santang kita turunkan. saya yang turun. Dia aja yang turun. Dia aja yang turun. Kalau dekat berantem mulu nih sama Uda Sondi, kalau jauh kangen. Bener-bener Yuni. Gara-gara diperebutkan satu itulah makanya kita selalu ke Managor. Udahlah. Malah saya mau jemputnya juga. Ya Allah. Ini Sesuatu mana itu- parfumnya kok Cuma nggak pesan saya, dipromosikan? Bang Kita Sondi, nungguin dari tadi. Bang Sondi kalau ketemu Kian Santang jangan heran, celananya sobek-sobek, sletingnya rusak, agak dipasang. Hati-hati aja itu. Buka kartu. Kenapa Joshua Tewu Gurunda? Beliau itu Sahabat- kok pakai sahabat kata dia, beliau sahabat lagi. dia. Si Tai Lalat itu tinggal di mana dia? Di pasar Minggu, Itu yang tahu Bang Jul tuh pernah ke di rumahnya. pasar Minggu, pasar Minggu. Dulu bukannya CS sama Dinda itu. Enggak. Mengajar. Sionis hatinya. dia itu. Sakit hatinya disebut itu. Iyalah, Allah. sampai ke tulang-tulang saya itu, Abang. Ini udah jelas belum? Pernyataannya itu sungguh luar biasa. Belum. Kenapa nih suaramu begini Bang Neplos? Udah rusak headsetnya. Nah, Iya, kecil, jauh. bentar lupa deh. Bisa nggak si Jose Teo itu dilampor ya? Kalau membuat keonaran mungkin ya. Harus ada keonaran. Enggak dulu. kan dia sudah menghasut itu. Iya. Dia hasut orang kan? Agitasi udah itu. Udah dilaporkan aja lah. Masih kecil pasti ya. Jauh. Jangan di Indonesia. Dilapor aja, diproses aja. Iya itu videonya ada di Bang Jul, Pakai bisa headset lah, udah diputar gini nggak? aja. Kok semua dari aku aja. Bingung aku lihat. Iya kan ada di Bang Jul videonya, putar aja. Iya lah, Ya kan gimana? kalau mau dilaporin sekalian Bang Julius kan udah gitu loh. Iya. Sekalian. Parah nih kalian. Ya, Itu supaya udah dia selesai tahu kan, Bang adab Julius? gitu loh. Kayak sok jago kali dia. Jadi yang punya Indonesia ini. Sok-sok tanah Kristen di tanah Kristen tidak boleh berkibar bendera Palestina. Pada saat bulan suci, siang kapan punya bulan suci? Ikutan bulan suci. Sok cantik. Itu Gurunda sekalian sama Rudi Yohanes itu di PT saya ada bahwa kita ini Selamat menyembah iblis. bergabung. Mamanya anak-anak. awas Ada sekali Bang beliau. Juman. Ini udah jelas belum ya? Kalau ada badai awas Gimana sekali sih? Bang Juman. Suaranya udah bagus deh. Nggak kesel aja gitu loh. Ajaran kasih kok rasis sekali cara ngomongnya. Betul. Pak Kapolda ini. Instruksikan, jangan ada bendera, jangan nenekmu kiper, macam kakekmu aja yang berjuang. Di tanah Kristen. Maksud lo? Orang-orang mau diajarin akhlak orang kayak gini. Biar dia tahu sejarah. Itu ya. Ada beberapa teman-teman Polikardus bukan teman ya, Polikardus. Mereka sedang menggaungkan provinsi-provinsi mayoritas Kristen kalau bisa merdeka saja. Udah gila orang. Udah silakan aja. Berjuanglah kalian untuk merdeka. Habis itu dia duduk bersama dengan siapa? Manguni itu. Itu namanya Dengan bangga, makar. di sini ada Mau ditangkap, ini makar itu. ada Manguni di sini. Udah. Masa yang kayak gitu-gitu nggak ditindak sih? Harusnya ditindak gitu. Bilang kak suara ini. Bikin sakit hati. Terlalu bikin kesal, bikin emosi.
pantesan aja tahun 2016 di Tolikara itu pada saat bulan Desember kayak begini terjadi pembakaran. Ternyata salah satu mungkin dia yang menginstruksikan ini si Joshua manusia tai lalat ini. So cantik, nggak ada sabar-sabaran. Dia ngajak kayak gitu kok. Pernah tidak kemudian kita tuh pada saat bulan suci Ramadan kita melarang kemudian ya adanya atribut-atribut atau simbol-simbol di luar Islam itu dikibarkan? Pernah enggak? Padahal kita mayoritas loh. Ini pingin ku isap matanya. Sekali ku lihat. Bulan suci Ramadan sebulan penuh pernah. Dia cuma 25 aja pun satu hari pun belagu bulan suci katanya. Gak boleh di tanah Kristen katanya ada berkibar. Loh, kau belajar undang-undang dulu. Di undang-undang itu apa pembukaannya? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan di atas dunia. Nah, itu kan ada tuh. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Bukan telalatmu juga ikut dihapuskan nanti lama-lama. Betul. Di privat akunnya yang Elianya udah datang, dia cuma di privat nggak bisa saya jambak gitu Elianya. Minta permintaan naik aja Elia. Sini naik. Ini lagi double kosong. Mulut kayak mesin ketik peninggalan Belanda. Otak kosong, tidak ada ilmu. Ngomong asal ngocos saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Punggawaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hen nanti tunggu kabar ya, insya Allah sudah dikondisikan. Baik, Bang Alif. Ya, siap. Tadi Elia itu akun palsu itu, masa cuman follower cuman berapa puluh orang. Tadi saya undang di roomnya si anak Batak. Dia itu. Cuma kayaknya nggak berani dulu aja kabur waktu debat sama Gurunda Juma. Pernah dulu kabur dia. Oh ya, info ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ya, Yang Mulia Paduka telah mendirikan laboratorium api yang berhasil membuat satu terobosan, yang mana nanti terobosan itu sebenarnya sudah menjadi satu produk. Kebetulan ini ada terobosan baru nih, membuat satu formula parfum yang keotentikannya itu 98%. Sama, contohnya salah satu merek parfumnya itu Jangan sebut merek ya, Bang. Oh, nggak boleh ya? Iya, jangan. Siapa Duka? Jangan. Ya, barang siapa hendak memesannya, niscaya alangkah baiknya segera DM Neplos ya. Oke. Terima kasih, lanjut. Oke, kalau dari saya itu mungkin Kang Satria siap. Dan boleh kalau mau lanjut diskusi, saya izin menyimak Gurunda di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, Ustaz Alif di atas aja. Ustaz Alif mau kemana? Masih siang. Saya juga ini. Lagian nggak ada oten di bawah, nggak ada oten. Ada. Nanti saya naikin satu. Ada yang minta naik. Saya izin turun Ada dulu. hotelnya. Silakan lanjut. Bang Zuma, host. Bang Jul, Pak Desugi, udah Sondi, Nggih, Bang Indra. Batal kita ketemu Bang Indra. Pak Ketum, loh kenapa? Saya mundur. Lah Ya, kenapa? apa?
mundur nggak jadi datang gitu maksudnya, bukan mundur dari api, nggak jadi datang. Oh alah, siap Pade. Nggih. Nanti dia mengirim utusannya. Pade dan utusannya adalah satu itu nanti. Kok ngapain? Tadi kan omnipresent. Nggak bisa saya itu jumpa Bang Sodi itu nggak bisa, makanya saya mundur. Ya saya turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman yang di bawah saya naikin yang oten aja ya. Yang musim nggak usah minta permintaan naik. Jadi yang saya naikin oten aja ya. Ya, silakan. Dilanjut dulu Ustaz Cuki. Gurunda. Di mana ya? Kok nggak kelihatan? Tumben. Lagi bungkusin peyek dia lagi. Ya Arthur, selamat malam Arthur. Ya, selamat malam Bang. Yo, Muslim apa Kristen Bang? Halo. Muslim apa Kristen Bang? Gak punya. Muslim Bang. Oh Muslim. Ada yang mau disampaikan Bang? Iya. Soalnya saya mau naikin yang Kristen. Ada yang mau disampaikan Bang? Oh ya udah, makasih ya. ada Dibawa aja dulu ya. Yang Kristen aja Bang, naikin aja. Ya, oke. Iya Bang. Kenapa minta naik? Mantap, luar biasa. Saudaraku. Harus itu. Wih, Pak Bom Bom. Pak Bobo KW itu. Allahu Akbar. Pak, selamat malam. Waalaikumsalam. Muslim ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang mau disampaikan Bang? Saya mau naikin yang Kristen. Kasih info aja tadi, mungkin tadi ada yang itu apa namanya ngaku-ngaku Bang Juma, dia juga tadi itu open live gitu. Tapi dia, udah biarin aja itu dajal itu, nggak usah ditanggapi itu dajal itu. Sudah DM ke Bang Juma sama Bang Sugi itu ya, dia juga. Baik, makasih banyak ya infonya ya Bang. Siap Bang, makasih juga ya. Assalamualaikum. Salam. Teman-teman yang naik yang Kristen aja ya, yang Muslim jangan minta permintaan naik. Nih Abraham ini Muslim apa Kristen nih? Selamat malam Pak Abraham. Dari Kristen ya Pak. Semangat malam. Baik, kita mau diskusi di sini Pak. Mau ditanya apa mau bertanya Pak? Oh, soalnya baru ikut ya, jadi tidak tahu apa mau diskusinya apa. Oh baik, Ustadz Alip bisa di handle? Kalau boleh tanya satu ayat di Al-Quran? Boleh. Ustadz Alip monitor? Bertanya dia, monitor. Boleh. Silakan Pak. Yang silakan siapa? Alif atau saya? Ya, kan saya persilahkan sama Bapak. Berarti Bapak kan persilahkan bertanya. Kan Bapak barusan mau bertanya tuh, boleh nggak saya nanya Al-Quran? Saya jawab silahkan Pak. Iya Pak, saya lupa ayatnya yang mau ditanya itu. Ya. Surah 27 ayat 91. Halo? Ya, silakan sampaikan Pak. Sampaikan. Sudah saya sampaikan surah 27 ayat 91. Ada apa dengan demikian?
Bapak nanya surah 27 ayat 91. Ya, pertanyaannya apa, Pak? Oh ini. Mekah ya? Bukan negeri Mekah ya? Apa itu pertanyaannya sudah? Bukan. Ya, di situ ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Pertama, ayat itu firman Allah. Yang kedua, siapa yang menyuruh menyembah Tuhan negeri Mekah? Dan siapa tuh Tuhan negeri Mekah? Oh. Nah, jadi itu ada 3 pertanyaan. Kan di situ firman Allah. Kata di situ kan ada kata aku. Kalau saya misalnya saya berbicara, aku perintahkan engkau. Berarti kan aku yang berfirman kan, yang berfirman. Nah, di situ ada kata aku. Hanya saja di terjemahannya ada dalam kurung Muhammad. Sementara itu firman Allah. Dan terus bagian atas kan itu Allah berfirman. Ya, baik. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sesungguhnya umirtu aku diperintahkan, bahkan di situ ada penekanan an a'buda robbaha dihil baldah. Di sini dikatakan ini firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, bahwa di situ Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, hadihil baldah alladhi harramaha walahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Nabi Muhammad diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini. Siapa Tuhan negeri ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu Pak jawabannya. Yang saya tanyakan tadi itu kan firman Allah. Betul. Firman Allah berkata bahwa sesungguhnya aku kan ada dalam kurung, hanya dalam kurung kan. Ya, kalau saya mengatakan begini, saya perintahkan anak saya, Gak usah ngasih contoh Pak, Bapak langsung aja ke poinnya. Kalau Bapak sudah paham, Bapak mau mempermasalahkan, ya udah kita gelar tikar aja gitu Pak. Kalau mau tanya, saya jawab. Yang saya tanya itu kan firman Allah. Iya. Baru siapa yang memerintah dan Tuhan Mekah itu siapa? Allah. Loh, kalau bacaan itu yang memerintah siapa? Yang menyuruh menyembah. Yang menyuruh Allah, yang disuruh mengucapkan Nabi Muhammad. Sebenarnya Pak, di situ dikatakan hadihil baldah, negeri ini. Nah, kalimat seperti itu kalau saya juga berkata di sini, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Tuhan negeri ini. Sah juga Pak. Kalau saya di Indonesia menggunakan kata hadihil baldah, itu bahasa aslinya Pak. Negeri ini, saya berkata saya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, yaitu negeri Indonesia. Salah enggak? Enggak. Ketika Nabi Muhammad yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berada di tanah Makkah. Ketika turun ayatnya Robba hadihil baldah, Tuhan negeri ini, ya itu kan dalam kurung Pak kata Makkahnya, bener nggak? Iya. Iya. Nah, tidak masalah. Siapa Tuhan negeri Mekah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Tuhan negeri Indonesia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Tuhan tanah Bani Israel? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Tuhannya yang ada di semesta ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya? Alhamdulillah, segala puji lillahi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Surah pertama ayat kedua. Allah pemilik alam semesta. Mau negeri Mekah, mau negeri Indonesia, mau negeri manapun, tetap Tuhannya Allah. Makanya innama umirtu an a'buda robbaha dihil baldah. Loh, ketika saya sekarang diskusi dengan Pak Abraham, saya di Indonesia, saya berkata demikian tidak salah. Hadihil baldah. Loh, bisa dikiaskan di situ apa dalam kurungnya Indonesia? Siapa Tuhannya negara Indonesia? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan cuma negara, dunia Pak.
Seluruh planet yang ada di semesta ini Tuhan Allah Subhanahu wa taala pemiliknya gitu. Ustaz Alif coba tanya dia Ya. siapa nama Tuhan Bani Israel. Samain dulu coba. Sama nggak Tuhannya? Pak Abraham coba. Samain dulu Pak. Bisa nggak Pak? Ya, Siapa nama Tuhan Bani Israel Pak? Tuhan Allah. Bukan Yesus. Oh iya, iya. Anda mengeliminasi, bukan Yesus bukan Tuhan hari ini. Hore, Allah juga. Lanjut Ustaz, Allah juga katanya. Lanjut. Halo? Ya. Kita uji sejauh mana kuat nalarnya Pak Abraham ini. Pak Abraham ini sebenarnya bingung ya, kenapa di situ ada kata aku ya. Pak Abraham menganggap bahwa itu perkataan Nabi Muhammad SAW, lalu kenapa dibilang firman Tuhan begitu ya? Iya, itu. Itu kan Begini, sederhana sekali itu. Sederhana sekali. Pertama, Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul, pembawa berita, pembawa risalah. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu Rasul itu harus membawa risalah kepada siapa? Kepada umat manusia, kan begitu. Sebagaimana ketika Rasulullah membawa risalah kepada umat manusia, maka Rasulullah hanya menyampaikan apa yang diperintahkan saja. Salah satunya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada umat manusia, katakanlah, contoh begini, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka bahwa aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Kan sederhana sekali itu. Sederhana kan? Masa hal-hal yang kayak begitu harus ditanya, Pak Abraham? Enggak, pengertiannya begini. Tadi kan yang berfirman itu kan Allah. Iya kan? Iya. Nah, dalam bahasa itu yang saya baca itu sesungguhnya aku. Itu kan kalimat tambahan itu kan Nabi Muhammad. Iya kan? Kalau aku kan, kalau saya misalnya begini, kalau saya berfirman, kita tidak mau bilang orang lain. Kita harus bilang kita punya diri, aku berfirman. Iya kan? Berarti yang berfirman itu aku. Jadi di kalimat itu kan sesungguhnya. Jadi begini, ini yang sering sekali dipermasalahkan oleh teman-teman Kristen karena kurangnya metode dalam belajar ya. Langsung saja kalau begitu ke Al-Fatihah, surah Al-Fatihah itu doa semua isinya. Apakah Tuhan berdoa? Sederhana rumusnya, yang pertama, Al-Quran itu diturunkan untuk siapa? Untuk Tuhan atau untuk manusia? Al-Quran itu, kitab suci itu diturunkan untuk siapa? Untuk Tuhan, tidak untuk umat manusia. Kan begitu. Nah, maka ketika umat manusia membaca lalu kemudian mengimaninya, tentulah harus apa yang sesuai dengan petunjuk di dalam kitab suci. Di dalam kitab suci itu Allah memberikan petunjuk. Ini yang harus kalian ucapkan, termasuk ketika berdoa, ketika beribadah, baik apapun itu, di situ tertuang di dalam kitab suci. Masa memahami kayak begitu aja nggak bisa? Kok bisa begitu ya? Gini Pak, Ya. Mungkin Gurunda mau menanggapi, Gurunda monitor. Iya. Iya, boleh. Kalau diizinkan, teman-teman. Suara saya bagus nggak? Bagus Gurunda. Oke, baik. Jadi ketika kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, narasi yang sama kemudian dikatakan di dalam contoh misalnya ya, di dalam Yesaya 41 nomor 4. Bagaimana kemudian Tuhan berfirman, fe'asa, merujuk kepada, harusnya kalau kita menggunakan rasa bahasa Indonesia, merujuk kepada pribadi lain. Dan dialah yang mengerjakan atas penciptaan, kan gitu. Yang ada ya, siapakah yang memperlakukan dan mengerjakan semua itu? Nah, dia mengatakan dia dari dahulu memanggil keturunan-keturunan kemudian dari Bani Israel. Apakah ketika Yesaya 41 nomor 4 ini menuju kepada dia, apakah itu berbicara bahwa firman Tuhan ini berbicara tentang Tuhan yang lain? Tidak. Makanya kalau kita memahami Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, bismillahirrahmanirrahim, walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah Allah. Sungguh Allah maha luas.
maha mengetahui. Jadi kekuasaan Allah itu ada, kemudian menguasai timur dan barat. Allah maha luas dan seterusnya. Nah, kalau kemudian saudara ini sulit untuk memahami itu, lalu bagaimana dengan pernyataan-pernyataan Tuhan di dalam kitabnya Bani Israel? Anihu atau Ani Eloh, Eloh Anihu, lalu kemudian Eloh Israel. Apakah kemudian Tuhan Israel artinya Tuhan hanya Israel saja? Begitu juga Yesus ketika dia berseru, begitu juga Nabi Musa ketika berseru, Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Apakah berarti Tuhan yang berseru di situ itu hanya Tuhan untuk Bani Israel saja? Kecil kali cakupannya kalau begitu. Sedangkan Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu jelas, Rabbul Masyriq wal Maghrib, la ilaha illa huwa, fattakhizhu wakila. Dialah Allah, Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain dia, maka jadikanlah dia sebagai pelindung. Jadi ketika dikatakan Tuhannya negeri Mekah, berarti itu berbicara mengenai Tuhan semesta alam. Sama seperti cakupan kecil Jokowi. Ketika dikatakan presidennya Makassar, itu berarti berbicara mengenai presidennya Manado, presidennya Jawa, presidennya Kalimantan, presidennya Sumatera, presidennya Papua, dan seterusnya. Kalau dikatakan presidennya Surabaya, itu berarti berbicara mengenai presidennya Jakarta, presidennya Yogyakarta, presidennya Makassar, presidennya Papua. Ini hanya masalah ada tidaknya perangkat di dalam kepala untuk menangkap firman Tuhan. Karena Al-Quran ini firman Tuhan, bukan bahasa manusia yang hidup 2000 tahun yang lalu, bukan. Ini sedang berbicara mengenai kalam Allah. Yang bisa memahami adalah orang yang menggunakan akal sehat. Ketika dikatakan negeri ini, berarti berbicara mengenai Tuhannya alam semesta. Karena Tuhannya Mekah adalah Tuhannya alam semesta. Apakah kemudian ketika dikatakan Tuhannya Bani Israel, berarti Tuhan Bani Israel hanya untuk Bani Israel saja, hanya di tanah Yerusalem saja, bukan Tuhan untuk Indonesia, bukan Tuhan untuk Asia? Kan tidak. Makanya Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, Rabbul Masyriqi wal Maghrib, la ilaha illa huwa, fattakhizhu wakilan. Jadi Allah itu adalah Tuhan dari semuanya, tiada Tuhan selain dia. Maka dia mengakui, innani anallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain saya. Sedangkan yang Kristen kita tahu Tuhannya Yesus. Yesus tidak pernah ngaku Tuhan. Dia tidak pernah, akulah Tuhannya Yudea, akulah Tuhannya Yerusalem. Nggak ada pengakuan kayak begitu. Jadi yang masalah sebenarnya bukan Al-Quran. Yang bermasalah sebenarnya adalah saudara kita Abraham yang di dalam batok kepalanya itu tidak ada media, tidak ada tempat untuk memuat penjelasan tentang Al-Quran. Silakan. Ya, makasih. Agak juga makasih penjelasannya yang panjang, tapi begini, tadi disebutkan tentang Yesaya yang akulah dia, yang awal dan yang terkemudian. Itu kan menunjukkan tentang, tadi Bang Suma bilang ada pribadi yang lain, ya kan? Ada pribadi yang lain. Iya. Nah, jadi itu menunjukkan tentang Yesus adalah Alfa dan Omega. Tadi sudah disinggung bahwa Yesus dituhankan oleh Kristen, ya kan? Nah, betul tidak? Ya itulah Tuhan Anda manusia, anak Maria, Pak. Nggak perlu ditanya lagi betul tidak. Emang Tuhan Anda manusia, Yesus. Nggak diragukan itu. Kami percaya Tuhan. Tuhan. Nah itu dia masalahnya. Ternyata hanya modal percaya, tapi bukan Tuhan, kan gitu, Pak. Kalau misalnya dia bukan Tuhan tapi dipercayai Tuhan, itu tidak akan pernah merubah. Kepercayaan Anda tidak akan merubah yang bukan Tuhan menjadi Tuhan, Pak. Mau sampai 500 turunan Anda percaya kepada Yesus itu Tuhan, tidak akan merubah Yesus yang bukan Tuhan itu menjadi Tuhan. Percaya sama saya. Pak, begini, jadi ketika Yesus datang jadi Tuhan datang jadi manusia dalam Yesus Kristus, selesai, dia naik ke surga. Dia kan ikut urutan. Dia lahir, dia mati, disalib,
dikuburkan, bangkit, naik ke sorga. Dan itu dia naik ke sorga. Dan ketika tunggu Pak, boleh kan mau saya sampaikan, dia naik ke sorga. Jadi ketika dia datang ketika dia datang sebagai manusia, menjelma menjadi manusia, dia adalah manusia. Lalu ketika dia mati selesai, bangkit selesai, sudah dia naik ke sorga. Kami percaya Tuhan menjadi manusia, dan sampai dia bangkit pun ketika itu dia naik ke sorga. Sekarang Tuhan Yesus sudah di sorga. Saya mau tanya, kan tadi disebutkan oleh Bang Suma, Allah itu maha kuasa, Allah itu pencipta, Allah itu apa tadi? Banyak itu. Saya salut itu tuh pernyataannya. Tapi mampukah Allah yang saudara sembah itu menurunkan Yesus dari sorga jadi Tuhan, jadi manusia lagi? Mampu? Apakah masih maha kuasa? Kalau dia maha kuasa sebagai jadi gini Pak, kalau sabar dulu, giliran gantian kita, gantian Pak, gantian. Tunggu, tanya dulu, saya tanya dulu supaya jelas. Mampukah Tuhan yang kalian sembah menurunkan Yesus dari sorga menjadi manusia lagi? Silakan. Iya. Jadi kalau iya, sabar Pak, sabar. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu adalah ciptaan Allah, manusia dicipta oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala akan mengutusnya kembali setelah Allah menyelamatkan beliau dari kematian. Ya, jadi ketika orang-orang Yahudi bekerja sama dengan orang Romawi ingin membunuh manusia suci bernama Isa alaihissalam, pencipta langit dan bumi, Tuhan kami itu menyelamatkan hambanya yang bernama Isa dan Iso dalam bahasa Aramaik. Apakah sanggup? Sanggup. Bagaimana tidak sanggup? Oh, dia menciptakan alam semesta. Dia menciptakan segala sesuatunya. Termasuk Tuhan Anda ketika ia datang, dia berdoa kepada Tuhan saya. Ya Tuhanku. Kan gitu poinnya. Ya Bapa. Kan gitu poinnya. Dia menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Itulah Tuhan saya, Pak, yang menciptanya. Sementara Yesus adalah manusia yang Anda lantik menjadi Tuhan. Kan gitu poinnya. Ya, kan beda. Oke. Bapak bilang kan Isa dengan Yesus kan jadi beda. Iya kan beda. Yang Bapak imani itu Isa, lalu Bapak mengatakan bahwa Bang Suma mengatakan bahwa Yesus jadi Tuhan, dan itu tuh beda, Pak. Iya kan beda. Ya beda. Tuhan Anda itu adalah orang yang menggantikan Nabi Isa. Tuhan yang Anda sembah berupa manusia itu adalah manusia 100% yang kalian sembah, yang dijadikan Tuhan sebagai pengganti daripada Nabi Isa. Nabi Isa itu terangkat ke langit, yang disalib itu adalah manusia yang Anda tuhankan. Gitu Pak. Kalau mau bukti saya akan buktikan Pak. Ya beda. Kan Bapak bilang tadi. Kalau Bapak mau bukti bahwa Nabi Isa diselamatkan melalui Bible, saya akan buktikan. Ya, tidak ada Nabi Isa di Bible. Yang ada Yesus Kristus. Nabi Isa memang nggak ada, Pak. Nabi Isa di Bible sudah nggak ada karena dia tidak diceritakan. Dia terangkat ke langit. Yang diceritakan di kitab saudara itu Yesus, Tuhan Anda. Ya, Nabi Isa-nya diselamatkan. Tidak ada di Bible Nabi Isa. Iya betul. Makanya yang ada di Bible Anda itu adalah penggantinya Nabi Isa. Bukan. Yesus Kristus itu Tuhan. Nabi Isa itu sudah diselamatkan. Nabi Isa tidak pernah bertemu Paulus. Nabi Isa tidak pernah bertemu Lukas, Markus, Matius, dan pengarang Yohanes. Mereka tidak pernah bertemu. Nah, yang disalib itu adalah penggantinya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau ada cerita-cerita di dalam kitab saudara, ada orang disalib yang dipersembahkan kepada Theos, ya itu penggantinya Nabi Isa. Setelah Yesus Kristus bukan Nabi Isa. Ya, itu menurut sangkaan saudara, tapi kan faktanya tidak, bukan Pak. Saya bisa buktikan secara akurat Pak. Fakta sejarah semua itu tentang Yesus Kristus, bukan sejarah dari mana Pak? Siapa yang menjadi pelaku sejarah ketika berbicara Pak Abraham? Ketika kita berbicara mengenai fakta sejarah, siapa pelaku sejarah? Siapa pelaku sejarah? Bani Israel atau Kristen?
Siapa pelaku sejarah, Pak? Bani Israel atau Kristen? Bani Israel itu Pelaku sejarah terhadap manusia yang Anda sembah itu Bani Israel atau Kristen? Kristen. Ayo Pak, jangan nangis Pak, jangan nangis. Pertanyaan saya sederhana loh. Pelaku sejarah, TKP dan segalanya itu Bani Israel atau Kristen? Itu dulu. Kristen, Pak. Selesaikan dulu itu Pak, selesaikan dulu. Jangan nangis dulu, nggak bagus. Orang sudah tua nangis tengah malam itu nggak baik. Tetangga ntar demo nanti. Saya kan tanya, mampu Pelaku sejarah Pak, pelaku sejarah Yerusalem dari sejak kemudian Abraham memiliki 2 anak bernama Ismail sebagai anak tunggal, kemudian Ishak anak kedua. Oke, mereka kemudian dijanjikan menjadi bangsa yang besar, mereka dijanjikan menjadi raja dan seterusnya. Mereka dari Bani Ishak ini adalah pelaku sejarah. Tempat mereka adalah tempat sejarah. Keturunan Bani Ismail dan Bani Ishak itu adalah pelaku sejarah. Nah, Kristen ini siapa? Kristen ini dari mana? Kristen ini dari mana? Jadi kesimpulan saya kepada Pak Abraham, ya Pak Abraham, bahwa dengarkan saya Pak, dengarkan saya, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan Nabi Isa itu. Dan yang Anda sembah itu adalah pengganti Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang berbeda kan? Orang berbeda Pak, berbeda. Nabi Isa kami itu diselamatkan. Iya, orang yang berbeda. Betul sekali. Tepuk tangan buat Bapak. Berbeda karena Yesus itu yang mati di salib. Iya, dan dia Tuhan sekarang di sorga. Tidak ada satu orang bisa menurunkan itu dari sorga. Iya, oke, baik. Kalau yang Bapak percaya itu Isa diturunkan, itu lain ceritanya. Yang diturunkan mampukah Tuhanmu menurunkan Yesus Kristus? Jangan menurunkan Isa. Itu kan kepercayaan kamu, bukan kepercayaan saya. Yang saya percaya itu Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja dari segala raja dan di sorga. Sekarang mampukah? Saya tidak bicara Isa, Nabi Isa. Mampukah Tuhanmu menurunkan Yesus dari sorga? Beda, sorga kita saja berbeda. Oh ya beda Pak, beda lah pasti. Kalau di surga kami Nabi Muhammad SAW menjanjikan pengikutnya 72 bidadari. Kalau di surganya orang Yahudi dijanjikan oleh Yesus 100 istri. Kalau di Kristen justru Kristen yang menjadi istrinya Yesus nanti di surga. Beda Pak, beda. Anda akan menjadi istrinya Yesus di surga nanti. Sementara Yesus sendiri menjanjikan 100 istri untuk pengikutnya yaitu Bani Israel. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW menjanjikan pengikutnya 72 bidadari. Jadi kesimpulannya umat Islam dijanjikan 72 bidadari, umatnya Nabi Isa atau Yesus dijanjikan kemudian 100 istri, umatnya Paulus dia akan menjadi istrinya Yesus nanti di surga. Beda. Yesus mengatakan di sorga. Iya beda Pak, beda. Nah sekarang giliran saya bertanya Pak, giliran saya ingin bertanya kepada Bapak. Yohanes 13 nomor 4, di situ ada dikatakan Bapak Yesus lalu menanggalkan jubahnya. Iya. Ambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Pertanyaan saya, pada saat ada oknum bernama Yesus ditangkap oleh orang-orang yang tidak mengenal Yesus, katanya Yesus sih, tapi mereka kan tidak mengenal Yesus. Di Markus 14 nomor 51-52 ada seorang pemuda yang lari setelah dia melepaskan kain lenan. Pertanyaan saya, siapa nama laki-laki yang melepaskan diri lolos dari tangkapan Romawi yang menggunakan kain lenan? Jawab tidak pakai ang eng ong. Silakan. Ada ditulis namanya. Ya, siapa? Kan pertanyaannya saya siapa, Pak? Saya kalau udah bilang jangan pakai ang eng ong.
Tidak ditulis. Saya namanya. sudah bilang ang eng ong. Di Yohanes Sekarang- 13 nomor 4. Dengarkan Pak, dengarkan Pak. Yohanes 13 nomor 4. Yesus menanggalkan jubahnya. Saya ulang lagi. Yesus. Ya, saya eja Pak ya. Y-E-S-U-S. Dibaca Yesus menanggalkan jubahnya. Yesus mengambil sehelai kain lenan. Yesus mengambil sehelai kain lenan. Oke, pada saat penangkapan ada orang yang dicium oleh Yudas karena tentara Romawi kan tidak mengenal siapa Yesus, wajahnya kayak mana dan seterusnya. Maka kemudian di belakang orang yang ditangkap ini ada seorang pemuda yang melepaskan kain lenannya lalu lari. Itu siapa Pak yang menggunakan kain lenan? Jawab. Tidak dicatat orangnya. Tidak dicatat kan? Tidak dicatat. Kalau di Yohanes 13 nomor 4, Pak, Yohanes 13 nomor 4 yang menggunakan kain lenan siapa? Aku kirim juga ke perpustakaan kan? Bacai, iya suruh kok. Baca. Kita ajarin orang-orang ini membaca. B-A-B, B-I-B, batu. Bahasa Al-Quran pandai, bertanya Quran pandai, giliran ditanya ang eng ong. Kalau di mana Pak? Yohanes 13 nomor 4. Siapa yang menggunakan kain lenan di sana Pak? Ya, Yesus. Yesus. Siapa yang lari setelah dia melepaskan kain lenan? Bro. Hah? Di waktu Yesus, bro, dengar baik-baik. Di dalam Yohanes 13 itu Yesus dalam perjamuan sebelum Paskah. Lalu yang ditangkap itu bro bilang di belakang Yesus. Orang lain. Nah makanya pertanyaan saya, siapa yang menggunakan kain lenan Pak? Itu kejadiannya di mana? Bukan di taman. Gak usah terlalu banyak eng-ong. Jawab aja, siapa yang menggunakan kain lenan Pak? Jangan mengambil ayat tanpa melihat itu di taman atau di rumah. Loh. Coba baca lu. Ini firman Tuhan. Jelas. Sekarang begini Pak, sekarang di Yohanes 13:4 ini, ketika kemudian Yesus menggunakan kain lenan, apakah dia masuk ke toilet? Atau dia kemudian mengajar atau bersama dengan murid-muridnya? Yesus terlepas berpisah dengan muridnya nanti setelah Yesus itu mau berdoa, mau memelas sama Tuhanku Allah. Kalau Yesus itu ingin semalam-malaman berdoa kepada Tuhanku yaitu Allah, baru dia tinggalkan muridnya. Itu pun selalu berjaga-jagalah kalian. Aku lagi takut ini. Berjaga-jagalah. Aku lagi takut. Aku ingin berdoa kepada Allah, Tuhannya umat Islam. Kan gitu poinnya. Nah, sekarang ketika ada data jelas dikatakan Yesus menggunakan kain lenan dan ada seorang pemuda kemudian melepaskan kain lenan. Pemuda yang menggunakan kain lenan ini siapa Pak? Bro, Yesus kok tukul? Mana ada Pak? Tukul belum ada saat itu. Ada-ada aja Bapak ini. Yang menggunakan kain lenan itu satu-satunya adalah anak Maria, hamba Allah bernama Yesus. Tukul. Loh kok bilang cangkul lagi Bapak ini? Cangkul ngapain Pak itu? Mau nanam apa Bapak? Mulai tahu pembohong. Loh kok jadi pembohong Bapak? Kenapa Bapak ngaku sebagai pembohong? Jangan. Mampu Allah. Jangan Pak, jangan. Tuhan Yesus dari sorga. Mampu. Pertanyaan saya nggak dijawab malah ngamuk-ngamuk. Sudah jawab. Apa jawabannya? Siapa orang yang lari meloloskan diri setelah dia melepaskan kain lenan? Siapa? Di Taman Getsemani. Tahu saya Pak. Siapa bilang di Ancol? Saya nggak bilang Ancol Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa nama orang yang lolos lari setelah melepaskan kain lenan?
Siapa? Itu adalah orang yang tidak disebut namanya di itu di Getsemani, bukan waktu membasuh kaki. Aduh, parah. Sekarang begini. Begini. Cara belajarnya gini, Pak. Mampu Gini, Pak. menurunkan Kristus dari sorga. Cara belajarnya gini, Pak. Sekarang coba Anda tunjukkan siapa aja yang menggunakan kain lenan pada masa Yesus. 1. Yesus. 2. Anak Maria. 3. Anak tirinya Yusuf. 4. Sepupunya Yahya Pembaptis. 5. Adiknya Yakobus. Siapa lagi? 6. Siapa lagi? Sebut aja, Pak. Banyak. Siapa yang ke-6 yang menggunakan kain lenan? Siapa lagi? Semua orang Yahudi. Pasangannya Maria Magdalena. Yang ke-7 siapa lagi? Ponaannya Elizabeth. Yang ke-8 siapa? Ponaannya Zakaria. Lalu yang lari melepaskan kain lenan itu siapa, Pak? Pilih salah satu dari ke-8 itu siapa? Apakah ponakannya Elizabeth, ponakannya Zakaria, anaknya Maria, atau siapa? Mampukah Allah menurunkan Yesus Kristus dari surga? Bertanya hebat, menjawab teteran. Pertanyaan saya dari awal, mampu. Aduh, parah. Mampu. Kita mau tanya mampu. Saya malu dia. Aduh, jangan malu, Pak. Apakah dicium kakinya malu juga? dia. Mau disapa malah turun itu kawannya. Malu dia, Tuhannya kemudian lari melepaskan kain lenan. Itu di Taman Getsemani. Ini udah mulai ngeheng ini kayaknya Pak Abraham ini. Yang Kristen yang mau naik silakan ya, yang siap berdiskusi typing aja. Pasiennya diganti host. Ini pasiennya udah mulai ini kasih minum obat tidur. Ya, ini moderatornya diambil alih Ustadz Alip. Bisa naikkan dulu. Entar dulu Pak Abraham, jawab dulu dong jujur, siapa itu yang pakai kain lenan, Pak? Yang melarikan diri. Siapa, Pak? Tidak dicatat di Alkitab. Kenapa, Pak? Tidak dicatat di Alkitab. Tidak disebutkan. Kalau tidak disebutkan, tapi yang boleh dicatat orang yang dicatat siapa? Menggunakan kain lenan siapa? Halo? Jangan belaga budak, Pak. Dia bukan budak. Itu yang Bang Suma bilang itu Yesus waktu membasuh kaki murid-muridnya pakai kain lenan. Lalu Bang Suma tadi bilang di belakang Yesus itu ada seorang pemuda lari tidak pakai kain lenan terlepas. Tidak dicatat orangnya. Bukan Yesus kan? Kalau menurut Pak Abraham waktu itu, bentar Pak Abraham izin dulu, setengah menit, setengah detik. Menurut Pak Abraham waktu itu Yesus pemuda atau bukan pemuda, Pak Abraham? Aduh, pemudi. Enggak, di situ tertulis dengan jelas Pak Abraham, pemuda ya Pak? Ya. Pemuda. Nah, siapakah yang pemuda waktu itu, Pak? Tidak ditulis di situ. Tidak ada nama kan? Oke. Kalau ditulis itu Yesus lari bertelanjang, itu baru. Itu kan tidak ditulis. Kalau arti kitona apa Pak? Arti kitona? Halo, kitona. Iya. Maksudnya? Coba diterangi Banyumak. Yang di salib itu nggak ada kitonanya loh. Gimana itu Banyumak? Coba langsung ke sana aja Banyumak. Silakan. Biar dia paham nih bocah ini. Bukan, nggak paham. Mampu Allah menurunkan Yesus dari surga. Harrison monitor dari Kristen apa dari Muslim? Maaf. Mampu, Maha Kuasa. Bisa nggak? Kalau menurunkan Isa ya, tapi kalau menurunkan Yesus Kristus enggak. Pak Abraham, waktu Yesus disalib menurut Anda itu pakai pakaian atau tidak, Pak? Tidak usah mau menghindari pertanyaan saya. Mampu Allah menurunkan Yesus Kristus dari sorga. Udah dijawab berapa kali sama Bang Juma kok? Anda dijawab malah. Ini satu pertanyaannya Bang Juma, Anda pusing kok. Bang sudah pusing Bang Suma. Pak dijawab dulu nih Pak. Yesus itu waktu disalib itu pakai baju atau tidak pakai? Oh, tidak pakai. Oke, pakai celana atau tidak Pak? Ada. Mana datanya Pak? Mana datanya Pak? Pakai. Udahlah, ini orang nggak ada ilmu kok.
Bukan ada ilmu, Bang. pensiunkan, Bang Suma. pensiunkan aja. Pakai bagi bagi Suma. pakai aja kan dibagi-bagi ya. Mampu, Iya, betul. mampu Allah menurunkan Yesus Kristus dari sorga, dari Tuhan menjadi manusia, mampu nggak? Maksudnya Anda ingin di dalam Al-Quran itu ada nama Yesus gitu ya Pak? Bukan, yang Lalu? diturunkan oleh Allah kan Isa, bukan Yesus. Nah, kalau Anda mengatakan Isa bukan Yesus, pertanyaan saya, orang-orang yang menuturkan bahasa Aramaik, Pak, menyebut utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu dengan sebutan apa? Rabi, Rasul, Meong. Meong. Namanya Pak. Nama orangnya Pak. Pak, bukan gelarnya Pak. Coba sekali-kali coba dipakai itu otak, jangan dipensiunkan loh kalau ditanya. ya utusan Nabi boleh, utusan. Oke, Nama, Yesua bahasa Ibrani, orang-orang Ibrani menuturkan Yesua. Kalau Aramaik manggilnya apa Pak? Isa. Hah? Isa. Isa Pak. Yesus itu di barat sana. Sementara Yesus yang Anda maksud Yesus itu datangnya di mana? Di mana datangnya Pak? Roma. Di mana? Iya. Nabi yang datang kemudian tanpa ayah itu datangnya di tengah-tengah Yahudi. Iya. Maka sudah pasti orang Yahudi menggunakan nama orang Yahudi. Nggak mungkin orang Yahudi menggunakan nama Yunani atau nama Romawi, Pak Abraham. Iya, ibarat orang nulis sejarah orang Jawa, tapi sejarahnya ditulis Ngomong bahasa asal Indonesia. ngomong. Sekarang Sudah. begini, apakah Miriam ibunya daripada siapa ini? Susel, karena Anda orang barat, agama Anda dari barat soalnya. Apakah Nabi yang datang tanpa ayah ini memiliki ibu yang hamil tanpa suami ini memberikan namanya dengan nama penjajah atau nama orang Yahudi? Ya namanya Yesus Kristus. Dasar. Kristus. Dasar. Mana mungkin Maria memberi nama anaknya Yesus, Pak? Jangan mengelak. Pertanyaan saya belum dijawab. Pertanyaan saya kira-kira orang Yahudi mau tidak menggunakan nama penjajah untuk memberikan nama kepada anaknya? Mau ndak mereka? Mau orang? Dasar watak penjajah. Belanda datang menjajah di Indonesia, bapakmu kasih nama anaknya nama penjajah gitu? Aduh, Bapak. Pandar apa ya? Aduh. Sudah semakin jauh. Kan Anda mengatakan tadi tentang Isa dan Yesus kan? Makanya saya tanya kepada saudara, Nabi yang datang kepada Bani Israel, ketika datang kepada Bani Israel yang membawa kitab Injil, pengajaran Injil itu yang lahir tanpa ayah, namanya nama orang Romawi atau nama orang Yahudi? Mau nama apa? Yang penting Yesus. Nama apa kek yang penting tiap hari kau makan babi? Dasar. Udahlah turunin lah, nggak ada ilmunya percuma. Udah turunin ini si kapal merah ini, anak buahnya Joshua Tewi ini, si tai lalat. Turun. Malu. Turunin Pak Kiasan, Kang, turunin. Bro, Kang, Turun. Kang. Bahlul. Ya, udah. Kau pergi di gereja sana atau kau kemana saja kau beol, cebok air 1 sendok, habis itu kau pakai celana pergi tidur. Ya kawan Kristen yang mau naik typing ya Kristen gitu biar kita tidak salah menaikkan orang. Karena satu kursi ini untuk kawan Kristen. Selamat malam harian Pasaribu Harrison. Pak Harrison. Bang Hadi yang olah, saya yang naikin. Bang Harrison. Selamat malam. Dari mana mau kemana Pak? Dari Medan. Dari Medan. Kristen ya Bapak ya? Enggak. Hah? Islam. Oh Muslim. Kristen. Hah? Krislam kan. Apa sih? Kok jadi banyak orang aneh?
Bapak naik di sini untuk apa? Tanya lagi. Ya kan boleh nanya Pak biar jelas. Aku ke sini untuk mematahkan argumen Ijuma ini. Kenapa Bapak naik marah-marah? Enggak, kalian itu kasih pertanyaan yang berbobot lah. Yang kasih nggak berbobot. Iya, maksudnya orang tanya, Bapak agamanya apa, Pak? Kristen Protestan. Oh, Kristen Prosetan. Apalagi Protestan kau goblok. Bagus-bagus tuh. Loh, sekarang makanya jangan emosi, Pak, santai aja napa? Oh, kenapa nggak emosi agama kau di? Lah, mari kita buktikan Bapak Prosetan atau tidak. Protestan dulu. Iya, saya tidak bilang Protestan, Bapak yang Prosetan ku bilang. Mau kita buktikan? Buka dulu. Mau kita buktikan? Masker kau buka dulu. Banyak kali bacot kau. Mau kita buktikan kalau Bapak Prosetan mau? Masker kau buka dulu. Banyak kali bacot. Mau kita kok jadinya kok ke masker. Apa pula masker, Pak? Yohanes 6 nomor 70. Yesus berkata, aku yang memilih engkau yang ke-12. Satu di antaramu adalah setan, iblis. 11 murid Yesus ini apa karyanya kepada Bapa? Tunjukkan satu buku atau ajaran yang diajarkan dari 11 murid ini. Ada enggak yang terkait di ajaran Kristen? 11 murid. Enggak ada. Tapi yang satu ini ada enggak hadiah untuk Kristen? Ada enggak? Ada. Apa hadiahnya? Yesus disalib. Itulah hadiahnya. Oke? Jadi Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah setan. Setan di sini siapa? Yang dimaksud setan di sini siapa, Pak? Tahu. Di antara ke-12 murid Yesus ini salah satunya setan. Siapa yang setan dimaksud Yesus? Tahu. Nah, itulah aku bilang Bapak Prosetan. Karena Bapak melindungi setan. Sudah jelas-jelas Yudas kerasukan setan, dihasut oleh setan untuk supaya Yesus itu dibunuh. Hasil dari pembunuhan setan, Anda dapat Tuhan bernama Yesus. Jadi ketika Anda mengatakan Anda adalah Kristen dan Anda mengatakan dan saya mengatakan Anda Prosetan, ya itu betul. Buka maskermu. Banyak kenapa rupanya? Kau. Kok bacot? Itu kan kebenaran, Pak. Andai saja Pak siapa ini? Horizon, ya. Andai saja saudara Horizon ini hadir pada saat Yesus disalibkan, Anda pro kepada setan atau pro kepada Gubernur Pilatus? Jawab. Kita buktikan apakah Anda pro setan atau tidak. Kabur. Kalau Anda tidak pro setan, maka pada saat penyaliban Anda akan melawan supaya Yesus tidak disalib. Tapi kalau Yesus tidak disalib, yang nebus dosa Anda siapa? Bang Handi. Aduh, naik komal-komal Islam dada ilmu ya kayak gini. Jadi bubur. Bang Handi. Bang Handi. Iya. Mana ya? Kalau Bang Handi hadir pada saat penyaliban Yesus, Bang Handi mendukung penyaliban atau Bang Handi mendukung Pilatus untuk tidak disalibkan Yesus?
Kalau Yesus yang dimaksud adalah Yesus Mesias Nabi Isa, gua hajar itu Romawi itu, enak aja loh. Tapi sayangnya mereka tidak ada yang berani menghajar, melarikan diri semua. Tidak ada yang membela gurunya. Iya. Saya Tapi yang tadi itu prosetan atau tidak dia tuh? Ya sepertinya di antara ke-12 itu Yohanes 6 nomor 70 ya salah satunya adalah iblis. Artinya ada Yudas. Ada Yudas yang dipengaruhi oleh iblis. Kemudian Yudas mencium siapa Yesus, ditangkaplah dia, disaliblah dia. Disitulah imannya tadi berdiri di situ. Artinya pro. Ya. Iblis. Nah, kalau misalnya dia kalau dia menghalangi terjadinya penyaliban kan berarti dia tidak pro, kan gitu. Artinya dia harus bersyahadat. Itu aja, nggak ada pilihan lain. Kalau berbicara bahasa Indonesia dengan jujur. Iya. Itu sederhana kok sebenarnya diskusi itu. Sederhana. Di sinilah perlunya orang ngerti bahasa Indonesia dan jujur. Tapi persoalannya, kalau jujur artinya akal sehat berjalan. Kalau akal sehat berjalan, doktrinnya akan hilang. Itulah makanya di dunia barat sana banyak orang meninggalkan doktrin, kembali ke akal sehat, akhirnya meninggalkan gereja menjadi ateis. Itu yang terjadi sekarang. Zaman udah berubah. Bukan zaman dulu yang bisa orang diintimidasi oleh penguasa. Sekarang udah bebas. Beda dengan zaman-zaman Platonis, zaman-zaman penguasa Romawi. Dulu masih orang bisa diintervensi. Sekarang udah bebas. Dulu waktu mau konsili kan orang-orang yang tidak pro sama penguasa, Pilatus kan dianiaya ya Manjuma ya. Ananias kan pro yang tidak pro dengan Trinitas itu. Iya. Nah itu sebenarnya mudah kok kalau diskusi jujur itu mudah gitu loh. Ya. Kalib ada lagi yang Oten? Apa itu si Barani itu Oten bukan? Lagi milah. Majid. Si Barani, selamat malam. Si Barani. Oke, selamat malam. Ya, Anda pro apa? Ya, Anda pro apa Anda? Udah tinggalin lah itu, jangan diprovokasi. Bro Kokok. Bang, Pak Sibarani ada yang mau disampaikan, Pak? Bang, gua panggil abang aja deh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Bertanya. Kita mau bertanya. Iya, silakan. Oke, silakan Bang Yuma dijawab pertanyaannya. Hanya saya yang ngerti. Hah? Belum ya? Belum, itu bertanya dalam hati, baru Ya, bertanya dalam hati. Saya ngerti pertanyaannya, makanya saya mau terjemahkan ke Bang Yuma. Bagi teman-teman Kristen yang mau naik itu nanti Kak Alip yang bisa naikin, saya nggak bisa. Gimana Bang? Ada apa? Pertanyaannya Bang ya. Apa itu Bang? Pertanyaannya bagus ya. Dua Bang, dua. Kalau dua Bang. Kalau 1 tambah 1 2 Bang. Saya udah jawab. Nabi. Dua Bang, dua. Kalau tambah 1 lagi 3 Bang. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 3 Bang. Saya udah jawab. Itu pertanyaan kedua Bang. Sinyalnya itu mungkin. Ya makanya saya jawab aja pertanyaannya. Gitu. Pertanyaan kedua, dia utusan Tuhan Bang. Yesus utusan Tuhan. Pertanyaan kedua. Saya udah jawab. Belum pertanyaan belum jawab. Udah saya jawab 1 tambah 1 tambah 1 3. Pertanyaan kedua Anda, Yesus itu siapa? Utusan Tuhan. Udah saya jawab Bang. Kasih yang lain dulu Bang Andi, dia sinyalnya itu. Iya kasih yang lain. My name. My name. Selamatkan malam ini. Selamat malam. Itu yang Pak Sibarani di mute aja Kak Alip. Nggak bisa. Otoritasnya nggak lengkap. Oke.
Ya, silakan My Name, apa yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Coba saya diam dulu Pak Ustadz Alif, diam dulu. Penonton kan suruh diam nih. Coba dia diam semua yang. Lu mau dengar apa di bawah kalau diam? Ini saya ngomong ini cari topik. Ini saya bicara begini nyari topik. Nanti setelah topik baru Udah, masuk Bang lagi. Andi, jangan nanggapi yang di bawah, Bang Andi. Gitu. Coba diam aja yuk. Aku diam ya. Ada suara nggak? Ayo. Ada. Tuh. Nah, ada sekarang tuh. bagus tuh, sinyalnya bagus. Ya. Halo. Nggak, diam aja semua. Disuruh diam kita. Ayo. Dan nyuruh saya diam mau apa lu? Gimana? Apa yang terjadi? Sepi. Sepi kan? Sepi kan? Bilangin juga lu. Ayo. Ya mungkin My Name mau bertanya apa My Name? Dari Kristen apa Muslim? Kristen Bang. Oh, terima kasih gue dicium kambing. Silakan ngomong. Barani bertanya. diam dulu. Ini ada My Name mau bertanya ya. My Name silakan, dari Kristen apa Muslim My Name? Si Barani berisik. Si Barani itu saya turunin aja dulu ya. Iya, iya. Noise. Kali Iya. turunin aja kali. Turunin aja. Ya, My Name Kristen apa Muslim? Kristen. Ya, ada yang mau ditanyakan silakan. Bukan menanyakan sesuatu sih, cuman mau mengatakan kenapa begitu menyangkal Kristen abang-abang semua ini. Oke, pertanyaannya sederhana Bang Juma. Kenapa menyangkal Kristen abang-abang semua di sini? Silakan Bang Juma. Ya, baik. Ketika kemudian ada perintah ya di dalam Markus 16:15, beritakanlah Injil kepada Islam. Ya, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, berarti termasuk Islam. Kami menolak karena yang diberitakan ke kami itu bukan Injil, bukan pengajaran Yesus dalam arti kata ajaran yang murni yang diterima oleh Yesus dari Tuhan pencipta langit dan bumi, tetapi hanya sebuah karya dari hasil penyelidikan. Jadi bukan Yesus dalam hal ini Nabi yang datang kepada Bani Israel yang mengajar muridnya, lalu muridnya menuliskan atau menghafalkan, lalu kemudian apa yang mereka tuliskan itu sampai ke kami. Makanya kami tolak. Andai yang sampai itu adalah benar-benar sahih, valid dari Yesus ke muridnya, murid ke murid, murid ke murid, ya mungkin kami akan mempelajari secara seksama, dan jika kemudian itu benar-benar adalah Injil, maka itu pun akan kami jadikan Al-Quran itu sebagai tolak ukur bagaimana kami menilai kitab tersebut. Sedangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah di kitab kami menjelaskan bahwasanya kitab yang tertulis sekarang ini yang dihasilkan oleh karya tulis orang-orang terdahulu itu dihasilkan dari ketidaktahuan orang terhadap kitab yang datang kepada para nabi. Al-Quran mengatakan wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Nah, sedangkan kitab yang dimaksud di sini yang dihasilkan dari hasil menduga-duga adalah kitab yang dituliskan dengan tangan sendiri lalu dikatakan itu dari Allah padahal bukan dari Allah. Wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Dan kami tidak percaya bahwa kitabnya Kristen itu berasal dari pencipta langit dan bumi. Makanya kami harus membentengi akidah umat kami ya dengan membantah bahwa ajaran Kristen itu bukan dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Seperti itu, Mbak.
Cek. Gimana? Ada lagi? Kok nggak ada suaranya? Oke, kalau gitu saya izin menyapa dulu. Nggak ada suara dia. Menyapa Anda dari Kristen kah? Iya, Kristen, kita Kristen. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin menyapa dulu Bang Fresh. Assalamualaikum, debater Muslim from Thailand. Masya Allah, luar biasa. Lanjut, Gruda. Ya, silakan. Iya, ada lagi? Ya, pasien berikutnya yang di bawah mohon maaf ya, yang naikinnya itu Kang Alip, nanti di ini sama Kang Alip, bukan sama saya. Nggak kuat HP-nya. Menyapa, ada yang mau ditanyakan? Ya, saya bertanya bukan untuk menanyakan ini yang mana yang benar, yang mana yang salah, tapi hanya membandingkan aja, dalam arti ini dua sosok, Muhammad dan Yesus. Saya mau nanya, menurut perbandingan dari saudara-saudaraku di sini, yang pantas dicontoh itu aja yang mana orangnya? Yang pantas, iya, baik. Dari dua sosok kita itu aja. Iya. Yang pertama, kalau kami umat Islam ditanya ya, yang mana yang pantas dicontoh terkait dengan hubungan kekerabatan aja dulu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kami umat Islam untuk jangan berkata kepada orang tua. Tetapi Yesus sendiri tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu, mama, tetapi selalu memanggil ibunya dengan panggilan wahai perempuan. Apakah itu patut dicontoh? Ya itu aja dulu. Itu aja dulu. Yang sesederhana itu aja dulu. Perspektif dia ngomong di situ sama siapa? Sama ibunya, sama orang lain. Dan menurut saya derajatnya sebagai Tuhan, iya, bisa bilang wahai. Kan nggak ada juga yang salah di situ. Oh salah, dia kan manusia. Kok panggil orang yang melahirkan dia dengan panggilan perempuan? Coba saudara aja yang bukan menjadi suri toladan umat, panggillah coba ibumu itu, wahai perempuan, kadia kesini. Dia kan bisa dicontoh nggak itu? Makanya aku tanya, dia ngomong perspektif sama ibunya, sama siapa, sama orang lain, gitu. Dengan ibunya sendiri dia panggil perempuan. Di mana dia bilang wahai perempuan? Ya dia nggak pernah mau nyebut ibunya dengan panggilan ibu. Coba aja. Coba Anda lihat. Hah? Itu lari itu. Maksudnya lari gimana? Coba ya, saudara tunjukkan. Nggak ada dasarnya. Coba saudara tunjukkan di mana Yesus pernah memanggil. Coba saudara tunjukkan di mana Yesus pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu. Ya memang nggak ada, karena belum ada di situ dia harus ngomong secara pribadi sama ibunya. Oh jadi Yesus tidak pernah berbicara dengan ibu yang telah melahirkan dia. Wow, lebih parah lagi tuh. Hebat kali dia. Nggak secara keseluruhan, memang nggak ada itu isinya sama ibunya ada ngomong, jadi kurang lebih ya seperti saya. Dan di situ pun kayaknya kurang nggak ada masalah. Seperti nggak ada masalah. Itu masalah besar itu. Oke, itu oke lah. Kita anggap masalah besar. Oke. Ya udah gugur kan? Berarti yang patut dicontoh itu dari situ aja kalah Yesus. Nggak oke lah. Jadi yang sebelahnya, yang orang-orang saudaraku di sini yang percayai, yang mana yang dicontoh? Ya itu aja dulu. Kami di Al-Quran, ajaran Rasulullah Muhammad SAW sangat jelas dikatakan
Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Ini jelas bagaimana kemudian orang tua ini harus diperlakukan dengan baik. Jangankan kemudian kita itu memanggilnya dengan perempuan, bahkan di ayat lain tidak boleh kita berbicara kepada ibu. Nggak boleh. Misalnya kita dipanggil, hai si fulan, sini. Kan kutanya tadi. Kita dilarang menjawab Di mana kan gitu? dia ngomong sama ibunya, wahai perempuan, misalnya ngomong langsung sama ibunya, kan gak ada. Sekarang membalikkan, ya harusnya sama siapa manggil perempuan. Pada saat kemudian di orang kehabisan anggur, ya, ditanyai sama ibunya, terus apa dia katakan? Ada apa engkau wahai perempuan? Ini di depan umum loh. Ibunya dipanggil seperti itu. Coba lanjut. Apakah itu bagus memanggil seorang ibu kandung yang telah melahirkan kita dengan panggilan perempuan? Maaf, Bang Zuma, itu di kitab apa teh, Pak? Karena seingatku itu pas yang Abang sampaikan itu di kitab apa ya? Coba dilihat di dalam Yohanes 2. Yohanes 2 nomor 3 nomor 4. Itu bisa dicontoh itu kira-kira. Kalau misalnya anak kita dipanggil lalu menjawabnya, ada apa wahai perempuan? Itu dari mana? Di sini dikatakan, biar saya bacakan ya, Bang. Perkawinan di Kana. Jadi pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripada aku, ibu?" Kan sudah jelas-jelas dikatakan di situ. "Mau apakah engkau daripadaku, ibu?" Itu di Bang Indonesia. Zuma, maksudnya kan Bang Zuma, kita menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan isi yang kita sampaikan. Yang kata Abang tadi itu mengenai isi kitab. Kenapa Abang menyangkal isi dari Alkitab kami? Padahal kan isi dari Alkitab kami itu apa yang disampaikan Yesus itu yang akan dituliskan. Jadi kenapa Abang kayak seolah-olah bahasa Yunaninya ibu apa? Kita sekarang bukan membicarakan bahasa ini. Yang penting kan yang kita baca. Kita sedang berbicara tentang Yesus kan? Tidak berbicara mengenai kitab Anda kan yang sudah direvisi sampai beribu-ribu kali kan? Kapan dia mengatakan ibu? Sedangkan di Alkitab ini yang saya baca itu sudah jelas-jelas di situ. Mau apakah engkau kepada wahai saudariku perempuan, saya informasikan samamu, sekali-kali dialog itu pakai otak, pakai akal. Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia. Original teks kitab saudari itu adalah bahasa Yunani. Kalau Yesus memanggil ibu, maka dia harus mengatakan kata mitera. Oke? Tapi sayangnya Yesus tidak mengatakan mitera dalam kitab saudara. Yesus mengatakan jelas dengan kata gunai. Gunai itu adalah perempuan. Yang Abang baca tangan dong. Belajar ya Mbak ya. Yang Abang baca aja tampilkan di layar Abang biar kami semua melihatnya gitu. Jadi jangan asumsi ini asumsi itu gitu. Jadi yang saya bacakan di Alkitab saya ada mengatakan Yesus mengatakan ibu. Jadi yang Abang baca itu tolong
tampilkan di layar. Dibego-begoin ya dia. Biar kita nggak asal asumsi gitu. Kita Loh, bisa asumsi. sekarang tapi begini itu Mbak, memang sekarang begini Mbak. Original teks kitab saudari yang pertama kali ditulis itu bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? bahasa Yunani. Yang Dalam saya bahasa sampaikan Yunaninya memang- tertulis apa? Ya, maksud saya kalau memang abang saya nggak pernah baca kitab Yunani. Yang Ya saya makanya baca diajarin. makanya ya Yesus abang memanggil harus ada ibunya teksnya. dengan Teksnya ucapan juga ada dong. Gunai. Masa mengajari Wahai cuman perempuan. dari bahasa asumsi, kita nggak bisa kayak gitu. Abang mau menyampaikan Loh, 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 sesuatu loh. harus ada gitu. Loh, gimana ini Kok orang gitu ini? sih? Saya tanya sama Anda, Yesus ketika Ya, memanggil ya, ibunya, kitabnya- dengar. Yesus ketika memanggil ibunya itu menggunakan bahasa Indonesia? Enggak. Lah, iya. Pintar. Mana yang abang yang pernah abang baca gitu. Loh, dalam bahasa Yunaninya kitab Anda itu tidak ada kata matera, yang ada kata gunai. Coba dibesarin Dinda Alif. Wah, inilah Al-Qur'an. Kenapa kemudian ketika Anda kan bertanya tadi, kenapa umat Islam itu tidak mau menerima agama Kristen? Kenapa? Karena Al-Qur'an mengajarkan kami, inna syaitana lakum adu fattakhizu aduwa. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Ya, kami perlakukan Anda sebagai musuh. Kami tidak mau mengikuti kehendak kalian yang benar-benar mau menyesatkan. Yesus tidak memanggil dengan panggilan ibu, Yesus memanggilnya dengan panggilan perempuan. Kami nggak mau terlena dengan ajaran-ajaran kasih apaan lo. Yesus aja manggil ibunya dengan panggilan perempuan. Tuh apa tuh? Baca tuh. Ini yang mau kita ikuti, ajaran kasih. Nggak mau ajaran kasih apa itu? Itu di kitab apa ya, Bang? Itu Jelas ya. di kitab abang. Nih, bacakan aja kali. Ini Kok jadi kitab saya jadinya? Bukan. Tuh Yohanes 2 itu tuh. Gurunda sudah nomor 4 tuh. menjelaskan. Saya nampilin data, sudah dijelaskan sama Gurunda. Jadi aman. Memang tidak ada asumsi di sini. Dikatakan nih menggunakan kata hai perempuan. Ada terjemahan lain menggunakan wahai wanita. Nah ini lebih ini lagi kan. Di sini mengatakan hai perempuan. Ini merujuk kepada originalnya ini tadi. Nah apa tuh? Nih Gune. Iya. Sementara kalau ibu kan apa? Matera ya. Matera. Kok jadi kita yang salah? Gitu. Diajarin malah keras kepala. Oke, lanjut Gurunda. Oke, gugur ya saudara yang membawa data tadi. Jadi kami umat Islam itu tidak akan mungkin mengikuti seorang yang mengajarkan memanggil dengan cara kurang ajar kepada orang yang melahirkan dia. Nggak mungkin. Kami Jadi masih yang sehat. paling- bagus sekali lah ngomong kurang ajar. Ya kurang ajar lah. Apa namanya? Saya tanya samamu. Kalau ada seorang anak yang dikandung 9 bulan, lalu dibesarkan dengan susah payah seorang diri tanpa suami, begitu dia besar depan umum memanggil kita ini sebagai perempuan, itu apa namanya? Anak apa? Anak soleh? Itu perspektifnya. Saya nggak Itu mau percaya perspektif. yang ditunjukkan kitab itu tadi itu lain dari yang kami percaya. Karena pun itu kita pun buka di apa itu banyak kali kitab. Saya nggak tahu ya. Wajar aja lah hidup di misalnya tinggal di Indonesia ini. Saya misalnya ada yang benar, ada yang salah dan semua itu dibanding-bandingkan kitabmu. itu. Itu kitabmu, ada yang benar, ada yang salah. Jadi itu menurut sangat tidak masuk akal atau masih masuk akal nggak dia ngomong kayak gitu? Loh, terlepas masuk akal atau tidak masuk akal, salahnya seperti apa di situ? Karena di situ seorang yang katanya adalah orang yang suci memanggil ibunya dengan panggilan wahai perempuan, itu sudah gugur, Bung, kalau Anda pakai akal. Iya, tadi di Alkitab itu bukan wahai perempuan, wahai ibu. Ya. Oh, ada kata ibu. Sekarang boleh ini Bro. nggak ya sebenarnya menurut saya nggak ada yang fatal kali omongan di situ. Fatal itu seorang anak dikandung, dibesarkan dengan susah payah tanpa suami, dikandung dengan penuh fitnahan dan hujatan orang sekampung.
Malah dia saking diusirnya dia melahirkan di kandang binatang. Oke, begitu anaknya besar kemudian dihujat, dinista dan seterusnya. Lalu dia dipanggil oleh anak kandungnya sendiri yang dibesarkan seorang diri dengan panggilan perempuan. Apa tuh nggak durhaka namanya? Abang terlalu membesarkan kali. Kasiannya ini saya yang nonton. Saya pun yang wajar. Lu kok besar sadar pun yang nonton ini enggak. Sekarang apakah Anda membenarkan anak Anda memanggil ibunya dengan panggilan wahai perempuan, kasih aku baju? Mau? Di situ perspektifnya dia menjawab dan menyampaikan bahwa itu tidak ada masalah. Kenapa kau khawatir? Kan dibacakan selanjutnya itu nanti dia. Apa dia nggak bisa memanggil Mantera? Nggak bisa manggil ibu? Untuk menjadikan contoh yang baik, dia nggak bisa manggil ibu. Nggak bisa. Lidahnya kaku, nggak bisa manggil ibunya dengan panggilan ibu gitu. Oke. Harus sekali memanggil dan mempermalukan ibunya depan umum dengan panggilan perempuan. Itu kayaknya sudah dibesar-besarkan kali lah. Iya, nggak apa-apa. Santai. Kok dibesar-besarkan? Kan pertanyaan ini berbicara mengenai akhlak. Kan berbicara mengenai akhlak perbandingan. Maka kita jawab. Oke lah. Oke, gugur Tuhan Anda memanggil ibunya dengan panggilan perempuan itu gugur. Yang akhlaknya buruk, akhlaknya buruk. Akhlak yang tidak bisa dicontoh oleh anak-anak. Sebentar. Tapi di kitab Anda pun misalnya mengakui bahwa Yesus itu tidak ada dosa sama sekali, kan manusia paling suci. Oh, itu Nabi Isa, beda. Oke, itu Nabi Isa. Yang Anda maksud Yesus ini kan penggantinya Nabi Isa bagi kami. Yang Anda anggap Yesus itu penggantinya Nabi Isa, yang Anda tuhankan itu penggantinya Nabi Isa. Itu tadi saya sudah bahas itu. Oh iya, saya pun bermaksud. Jadi sekarang yang Nabi orang si Juma lah, kan nggak salah belajar kan, apa sih yang dicontoh dan apa yang nggak dicontoh. Ya, tapi setelah Anda mengaku belajar, catat itu catatan penting bahwa Tuhan Anda memanggil ibunya dengan panggilan perempuan. Catat baik-baik itu. Itu nggak masalah sama. Itu nggak masalah sama. Nah, itu nggak masalah bagi Anda, tapi masalah bagi akhlak. Nggak ada perbuatan jahat. Selagi nggak itu ada sudah jahat itu. Itu sudah perbuatan jahat. Memanggil ibunya dengan panggilan kemudian seperti itu perbuatan jahat. Kalau Anda menganggap itu bukan perbuatan jahat, ya itu Anda. Kalau kami itu memandangnya orang yang tidak berakhlak. Oke? Iya. Orang yang sama sekali tidak berakhlak. Terserah abang aja lah. Bukan terserah saya, itu datanya jelas kok. Legei auteho elsos. Pandangan abang. Ti emoi, apa dikatakan? Ti emoi. Ya, betul itu bang. Kai soi gunai. Itu pandangan abang aja. Au akei he hora mau. Apa yang kau kehendaki dariku? Saatnya belum tiba. Lo kok bisa kayak gitu? Wahai perempuan, apa yang kamu kehendaki kepadaku? Saatnya aku belum saatku belum sampai. Kok sama ibunya ngomong kayak gitu depan umum? Tapi lebih nggak masuk akal lah bang, yang di bawah umur. Apanya yang di bawah umur? Enggak, sebaiknya kita kaji dulu arti perempuan itu. Apanya yang di bawah umur? Lebih tidak masuk akal, lebih tidak masuk akal lagi kemudian kalau dia Tuhan memecahkan selaput darah wanita. Itu lebih tidak masuk akal lagi tuh. Tuhanmu kan, Yesus itu kan Tuhan. Kenapa dia harus pecahkan perawan orang? Kenapa nggak jatuh aja dari langit? Langsung berjenggot dan berkumis dengan rambut gondrong, lalu teriak, akulah Tuhan. Kenapa harus iseng masuk di perawannya orang? Menggagahi orang punya selaput darah. Ngapain? Iseng kayak gitu. Itu kalau Anda menuduh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian merobek selaput darah anak kecil, saya pun akan mengembalikan Tuhanmu yang anak kecil merobek selaput darah orang dewasa. Lu mau apa? Masih mau aku datang besok? Enggak, gini. Dia masih mau? Memang dia lahir dari dia apa? Perawat karena dia firman yang dia itu firman
Dia apa? Masih bayi dia pecahkan perawan. Dewasa takut sama perawan. Nggak kawin-kawin dia. Dia curi star. Curi star dia pecah perawan. Padahal katanya dia Tuhan. Kenapa nggak turun aja seperti Nabi Adam? Nabi Adam aja turun dari surga udah dewasa, Bung. Ini ada Tuhan masuk lewat perawannya orang, dipecahkan selaput darah. Habis itu kasih wanita tersebut bikin susah 2 tahun, ditetein lagi apa segala macam. Iseng. Iseng. Syaitannya lebih suci ya tanpa orang tua. Iya, apakah kemudian anak kecil ini pernah berbakti kepada ibunya, menafkahi? Kalau Rasulullah Muhammad SAW menafkahi istrinya, nah, dia apa? Pernah dia nafkahi ibunya? Mana dalilnya? Mana coba tunjukkan? Apa yang kemudian dia lakukan untuk menghidupi dan menafkahi wanita yang sudah dia robek perawannya? Ayo, masih mau kau datang besok? Kamu itu berbicara tanpa ilmu. Paling juga kau baca-baca di link, ada yang menginformasikan Rasulullah kemudian menikahi anak kecil. Murahan kali permainanmu. Rasulullah menikahi Siti Aisyah kemudian di atas 15 tahun. Oke? Malah kalau kita deteksi secara historis sejarah, dia menikahi antara 18 sampai 19 tahun. Sedangkan Tuhanmu masih bayi, masih orok udah pecahkan perawan. Masih mau. Jadi kalau berbicara mengenai akhlak, kamu akan keteteran, Bung. Kamu akan keteteran. Enggak. Abang semua dari segala aspek pun kamu akan keteteran. Berarti yang yang aku bilang di bawah umur berarti salah 15 tahun. Oh ya, salah dong, salah. Kita belajar juga. Itu salah, itu salah. Iya, yang benar adalah, dengarkan saya, Bung, dengarkan saya. Yang benar adalah Yesus pada saat bayi memecahkan perawan Maria. Oke? Dan pada saat nanti di surga, Yesus akan menikahi semua orang Kristen. Itu fakta yang benar berdasarkan Bible. Laki perempuan akan menjadi istrinya Yesus nanti di surga. Masih mau kau datang besok? Maka siap-siaplah mataharimu dipecahkan. Enggak masalah, Bang, karena istilahnya enggak masalah, kok enggak masalah kau jadi istrinya Yesus, enggak masalah. Parah. Itu logika Abang. Jadi kan enggak mesti juga logika Abang saya terima. Tapi kan ada dalilnya, Bung. Kita sampai ada dalilnya. Kan itu Abang menjabarkannya seperti istilahnya sesuai keinginan hati, kan konsep di agama Kristen itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda, betul? Betul? Balik lagi lah dari awal, Bang, yang kutanya. Iya, saya tanya dulu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda, kan? Mustahil nggak Tuhan Anda kalau menikahi Kristen semuanya? Mustahil nggak? Kalau kalian jadi istrinya, laki perempuan jadi istrinya Yesus, mempelai wanitanya Yesus, mustahil nggak? Ya beginilah ya, jadi enggak gini, kita Kristen ini dia terlalu si Zuma Bang menyapa itu udah lari dari konteks kayaknya itu semua. Dia menyampaikan semuanya sesuai dengan isi logika dia gitu. Wahyu 21 nomor 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka dan terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Siapa pengantin perempuan dari mempelai Yesus ini? Ada yang bisa jawab? Sudah aku bilang tadi, Bang, saya nggak mau berubah isinya. Saya mau nanya apa yang bisa dicontoh dan yang nggak bisa dicontoh dari kedua pribadi. Bisa nggak dicontoh ini ketika Tuhanmu menjadi mempelai pria dan orang-orang laki perempuan menjadi mempelai wanita? Bisa nggak dicontoh tuh? Waktu itu salah satu, oke, masukkan aja. Ya, bukan salah satu, memang itu benar satu. Tadi udah benar dua, sekarang benar tiga ini. Oke, kita misalnya oke lah, udah di yang minum saya dulu, percaya. kenapa itu gemetaran gitu suaranya? Enggak, emang kayak gini, Bang, posisinya. Lanjut. Jadi oke, yang Abang cuma percaya apa yang bisa dicontoh dan yang bisa dicontoh juga. Iya, apakah bisa dicontoh Tuhan menikahi
hambanya laki perempuan dijadikan mempelai wanita. Bisa nggak dicontoh itu? Yesus menikahi laki-laki perempuan di Kristen. Dalilnya ada kok. Saya bertanya ini dua. Wahyu 10 nomor 7, Matius 9 nomor 15, Markus 2 nomor 20, Lukas 5 nomor 35. Abang tinggal menyampaikan aja. Ya itu sudah kusampaikan. Ya, oke, kan cuma satu. Apanya yang satu? Dua sosok tadi kutanya. Yesus dan Maksudnya? Muhammad. Iya, Nabi Muhammad SAW mana ada pernah menikahi umatnya? Semuanya umatnya dinikahi jadi mempelai wanita. Ada? Itulah saya ini pernah kemudian di Islam itu diajarkan Rasulullah akan menikahi laki-laki, pernah? Itu yang abang bicarakan sebelah sosok Yesus, sedangkan nah itu makanya saya mau penyeimbang. Pernah tidak Rasulullah mengatakan bahwa dirinya akan menjadi mempelai laki-laki dan semua umat Islam laki perempuan akan menjadi mempelai pria wanitanya? Pernah enggak? Enggak ada kan? Nah sementara di kitab saudara Yesus akan menjadi mempelai pria dan semua Kristen laki perempuan akan menjadi mempelai pengantin perempuannya. Ayo, kamu yang laki-laki akan menjadi mempelai wanita. Nah, coba kau latihanlah sekarang pakai gaun pengantin perempuan. Ubah kau punya jalan itu. Gaunnya ya kau pakai gaun pengantin perempuan lah sebelum kau meninggal. Karena di surgamu nanti kamu akan menjadi mempelai wanitanya Yesus. Nah, belajarlah kamu jalan, belajar bagaimana jalan sebagai seorang perawan. Abang enggak menjawab ini tadi. Astaghfirullahalazim, ya Allah yang karim. Di kitabmu saya tunjukkan ya. Dengarkan. Saya sudah menunjukkan di dalam Al-Quran surah Luqman, Rasulullah Muhammad SAW melarang berkata dengan kata ah kepada ibu. Kata ah saja dilarang. Oke? Nah sedangkan Yesus justru mempraktekkan memanggil ibunya, menyebut ibunya, menjawab ibunya dengan panggilan perempuan. Wahai perempuan. Satu, itu akhlak yang tidak bisa dicontoh. Yang kedua, Anda membawa Rasulullah menikahi anak kecil, itu fitnah saya katakan. Nah sekarang kalaupun itu betul, tidak akan tidak akan kemudian mengalahkan kehinaan daripada Tuhanmu yang memecahkan perawan. Saya nggak tahu, Abang cuma sampaikan, ku terima. Dalam arti ya saya harus Anda terima karena itu dalam kitab saudara. Iya, enggak pengetahuan di bawah umur. Sekarang Abang cuma bilang udah 15 tahun. Kan saya deal, bukan harus kupaksa ini enggak kan? Iya. Kalau Anda mengatakan Nabi kami di bawah umur istrinya, kalau Anda dengarkan, kalau Anda Tuhan Anda masih bayi udah pecahkan perawan. Saya cuma bertanya, Bang Juma, bukan kan sebaliknya, betul kan? Enggak. Benar nggak Yesus memecahkan perawan Maria? Benar nggak? Makanya Pak, pertanyaannya kurang spesifik, kurang apa itu? Seharusnya pertanyaannya adalah manakah ajaran dunia, manakah ajaran kerajaan surgawi? Seharusnya itu. Ya boleh. Sekarang mari kita lihat. Ajaran dunia, ajaran surgawi. Yang mana ajaran dunia itu? Ajaran dunia adalah ajaran yang sudah menghilangkan semua aturan-aturan dari Tuhan dan melakukan aturan-aturan duniawi. Coba, hari Jumat kami beribadah, perintahnya di dalam Al-Quran sudah sangat jelas untuk beribadah pada hari Jumat. Tolong tunjukkan perintah ibadah hari Minggu. Mana? Ayo. Di kitab apa tertulis ibadah hari Minggu? Nah, jadi ini juga harus dipertanyakan. Enggak, saya bilang pertanyakan lagi, dia jawab pertanyaan saya. Pegang omonganku dari dipertanyakan pula. Anda kan membahas ajaran surga dan ajaran duniawi kan? Sekarang ajaran surganya, kami beribadah hari Jumat itu perintahnya dari Allah.
agar kami Terlalu masuk jauh- surga. terlalu Nah, jauh sekarang kan mana penjelasannya perintahnya dari ibadah hari Minggu untuk masuk surga? Mana? Kalau Mana? Saya cuma nanya tadi, saya cuma nanya. Udah ini yang apa menyampaikan udah. Kamu nggak ada ilmu. Oh, Sekarang berarti- kita pindah ke pasien selanjutnya. Laban, tunjukkan Ya, bisa- ajaran surga nggak bisa menyembah menjawab, ibadah ya. hari Minggu itu di mana tertulis? Kalau Silakan. menurut saya peribadatan, aturan-aturan itu ajaran manusia. Jadi kalau Nabi Musa menerima perintah untuk kemudian melakukan suatu syariat hukum-hukum, itu manusia rupanya. Iya, itu perintah manusia. Itu manusia. Ya. Jadi Tuhan yang berfirman kepada Nabi Musa itu manusia yang berfirman. Iya, betul. Miring, gepeng kepalamu. Mana ada Musa menerima firman dari manusia? Kucluk. Sekarang siapa yang mengajarkan Anda ibadah? Sifat kepada Siapa yang mengajarkan manusia. Anda ibadah hari Minggu? sifatnya lebih condong kepada cara mengatur Udah. Hari Sabat kan itu perintah Tuhan. Anda katakan perintah manusia. Keluaran 31 nomor 16 nomor 17, Tuhan memerintahkan Bani Israel untuk memelihara Sabat sampai selama-lamanya. Itu perintah Tuhan, tapi Anda katakan itu perintah manusia. Sekarang saya balik bertanya, mana perintah dari Tuhan beribadah hari Minggu? Jawab. Sifatnya itu manusiawi. Sifat-sifat apa pula sifat? Mana perintahnya ibadah hari Minggu dari Tuhan? Mana? Nggak ada, itu nggak ada. Karena itu nggak ada. Aduh, gimana ini pasien malam ini nggak ada yang bisa sembuh kayaknya, kocak semuanya. Ya, memang agama ini kocak ini. Bukan kocak, Bang. Abang nggak Ya bisa. kok agama Anda aja yang kocak, agama kami tidak. Ibadah hari Minggu tidak ada perintahnya kata Anda. Berarti siapa yang menginstruksikan Anda ke gereja hari Minggu? Nggak ada. Nggak ada, berarti itulah ajaran duniawi, Paman. Ya, maksud saya segala bentuk peribadatan, gerak-gerik manusia itu ajaran dunia, ajaran manusia. Itu maksud saya seperti itu. Salah Anda. Yang manusia lakukan berdasarkan pewahyuan dari langit itu firman Tuhan, itu perintah Tuhan namanya. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam memerintahkan pengikutnya kemudian untuk menyembah Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, itu perintah Tuhan. Tapi ada perintah menyembah Yesus, itu perintah manusia, itu perintah dunia itu. Faktanya ya tentang penyembahan ya, simbol tertinggi penyembahan Israel itu sudah hancur. Itulah faktanya ajaran dunia. Apa pula? Faktanya apa yang hancur? Yerusalem itu udah hancur. Ya karena memang mau dipindahkan ke Mekah, bait suci itu. Oh, kalau itu beda lah. Ya. Apa beda? Mana bedanya? Mana bedanya? Ikutin aja klaimnya, ikutin aja. Mana bedanya? Saatnya akan tiba, wahai perempuan, percayalah kepadaku. Saatnya akan tiba, engkau tidak akan menyembah lagi Tuhan di gunung ini dan di Yerusalem. Lalu di mana? Menyembah Bapa dalam lalu di mana? Di gereja. Kuculuk. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya kan? Menyembah dalam roh itu kayak mana? Menyembah dalam roh kayak mana? Tapi tidur. Mereka gimana nih? Ngorok. Ini justru ini saya mau tanya. Katanya itu menyembah dalam roh ke Mekah. Tapi judulnya di sini adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tadi kan udah pindah. Iya, menyembah dalam roh itu kayak mana? Menyembah dalam roh itu kayak mana? Tadi sudah pindah. Tadi kan. Iya, sekarang saya tanya samamu, menyembah dalam roh itu kayak mana? Tidur, menghayal gitu, menyanyi. Oh, itu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh itu kan. Iya, maksudnya menyembah dalam roh itu bagaimana? Dalam roh itu, roh artinya pemberi hidup. Ya di kehidupan ini, kehidupan nyata. Gepeng. Ya memang itu loh. Menyembah dalam roh yang saya tanya, menyembah dalam roh. Itu gimana ceritanya menyembah dalam roh? Dia menyembah dalam roh berarti kehidupannya memberikan hidup kepada sesama. Itu. Doraemon, gepeng. Ya itu dong. Kamu hanya bisa bicara, Bung. Menyembah dalam roh. Ditanya apa itu menyembah dalam roh? Ya, itu melayang-layang di atas permukaan air. Roh, artinya kita harus kaji roh itu apa menurut Tuhan Yesus. Roh itu memberi hidup. Nah, menyembah dalam roh, menyembah dalam roh itu apa?
kita Menyembah dalam bersinergi, apa? ya, untuk menghidupkan segala sesuatu kepada sesama. Itu menyembah dalam roh, bukan dalam ritual. Kalau dalam penyembahan ritual itu nggak ada esensinya. Itu hanya ajaran dunia, nggak ada beresensi. Jadi beribadah sesuai dengan ajaran Musa itu tidak benar. Ya buktinya. Jadi beribadah sesuai faktanya tempat. Jadi beribadah sudah sesuai dengan perintah yang kemudian oleh Nabi Musa dari Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak benar. Faktanya peribadatan mereka tidak benar atau benar? Tamat. Tidak benar atau benar? Sudah tinggal meratap saja di tembok ratapan. Nah, itulah. Berarti ada yang nggak benar. Benar atau benar? Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Jadi yang benar itu yang ke gereja. Bukan, nggak juga. Jadi yang benar itu yang di gereja. Menyembah roh dalam kebenaran. Yang benar itu yang di gereja. Nggak benar itu. Nggak benar juga yang di gereja. Nggak benar juga. Itu ajaran manusia. Oh, bagus. Jadi yang benar yang Anda aja sendiri gitu? Bukan, ini kan sesuai ayat. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi Anda tidak pernah ke gereja? Ya pernah. Nah. Ya, saya ke gereja bukan dalam hal penyembah dan kebenaran, itu ya ritual biasa. Lalu ngapain ke gereja? Ya bertemu ya sesama bertemu dengan Kristen, ya bergembira. Ngapain? Ya. Setelah bertemu ngapain? Berdoa. Nyanyi, berarti itu adalah ritual, koclok. Nggak utama. Ritual itu. Iya, tapi tidak keutamaan. Itu ritual itu. Ke gereja nyanyi itu namanya ritual. Ya, tapi itu bukan keutamaan, bro. Ya, dasar kucuk, dasar pengikut Paulus. Udah, Bang Handi. Udah. Bang Handi. Nah. Coba dikasih minum dulu ya, parah ini semuanya parah. Enggak lah. Kan logika itu. Logika umum itu. Siap, permisi dulu ya. Apa? Jadi itulah kenapa seperti ini. Ya. Salah. Ajaran ke gereja salah. Giliran ditanya, apakah Anda pernah ke gereja? Pernah. Ngapain? Iya dong, ya orang kita kan pengurus gereja. Bertemu, katanya berkumpul. Lalu kita kan nyanyi-nyanyi. Ya ritual juga itu. Ya, tapi ritualnya kan bukan keutamaan, bukan perintah dari Tuhan itu. Ya perintah manusia. Bukan keutamaan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir itu adalah saudara-saudara setan, penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Itulah Anda. Anda kemudian mengatakan aturan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu bukan aturan Tuhan. Aturan Tuhan yang kemudian datang kepada Nabi Isa bukan aturan Tuhan. Yang datang kepada Nabi Muhammad bukan aturan Tuhan. Yang dikatakan aturan Tuhan adalah menghayal, kalau benar, mendongeng, kalau benar itu, menduga-duga, bermimpi. Nah, itu aja yang Anda katakan benar itu. Tripping di dalam kamar. Halo Bandung. Kalau benar itu logika, perintah kepada. Giliran ditanya, benar nggak orang ibadah di gereja? Tidak benar. Pernah tidak Anda ke gereja? Pernah. Ngapain? Ritual. Kucluk. Ya, pengurus gereja lagi ya. Iya. Aduh, parah. Benarkah orang di gereja? Katamu tidak benar, tapi kamu mengaku sebagai pengurus gereja. Pingin kusiram matamu pakai air lombok. Jadi kau pengurus tidak benaran, Bang. Aduh, pengurus gereja. Bukan ajaran Tuhan. Bukan ajaran Tuhan itu ya. Bukan ritual peribadatan itu sifatnya dunia. Lucu.
Lucu. Yang apapun itu, kalau saya Anda itu mengatakan ke gereja, ibadah gereja, nyanyian di gereja itu bukan ajaran Tuhan, itu sudah benar. Yang bermasalah adalah Anda sudah mengatakan itu bukan ajaran Tuhan, tapi Anda lakukan. Bahkan Anda mengaku Anda pengurusnya. Epeng. Itu karena salah. Ya, salahnya di mana? Katanya tadi salah, karena itu ajaran dunia. Sekarang tidak salah. Itu kan kebutuhan orang bersosialisasi. Normal itu. Pandai-pandaian. Udah, pelawak. Buat ngambil perpuluhan sayang Gurunda. Ya bisa jadi. Bisa. Oh, bisa jadi katanya tuh. Bisa jadi. Oh gitu. Itulah yang benar sebenarnya. Gereja diadakan untuk itu. Betul nggak, Saudara Laban? Benar nggak? Ibadah minggu kan menurut Anda itu bukan perintah Tuhan. Ibadah minggu bukan perintah Tuhan, tapi menurut saudara. Berarti lebih dominan kepada perpuluhan. Betul? Enggak juga. Itu kan bukan tujuan. Lalu apa tujuannya? Tujuannya kan bersekutu, ya, saling menguatkan. Bersekutu. Iyalah. Bersekutu dengan siapa? Ya dengan orang-orang ya seiman. Bersekutu untuk apa? Ya untuk saling menguatkan. Ya, menguatkan dalam hal? Apa kabar itu? Iya, menguatkan dalam hal? Ya dalam hal ya kehidupan, menjalani kehidupan berat, ada masalah apa? Kelihatannya saudara ini banyak kali himpitan ekonomi ya. Bisa jadi. Assalamualaikum warahmatullahi Bisa jadi. Allahu Akbar. Pinjam dulu 100 kalau gitu. Harusnya saya ada berdoa. Aduh, teman-teman di bawah pinjam dulu dong 100. Untuk saya itu maksudnya. Oh, untuk dia. Wah. Untuk dia. Ya, serius lah. Aduh, saudara saya ini pelawak juga. Jadi itulah maksud saya. Yang seperti itu ya, peribadatan, cara manusia itu lebih condong ke duniawi. Nah, kalau kerajaan surganya seperti apa? Nah, ini sulit dipahami manusia. Yang Ban, lu ngomong apa sih, Ban? Oh iya. Kalau kerajaan surga itu kayak apa? Ya, kerajaan surga contohnya ada rajanya. Kan kerajaan surga ada rajanya. Rajanya siapa, Ban? Ya, Yesus lah kan. Siapa? Yesus, ya kita tanggap aja lah. Yesus rajanya. Kita anggap aja lah. Udah kita angkat gitu. Misalnya begini ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Nah, hal seperti ini ya, baru ajaran. Nah, ini yang harus dikaji. Kalau masalah ritual, siapapun bisa dilatih. Itu latihan apanya itu latihan apa ya? Seperti latihan fisik lah. Tapi ajaran sebenarnya kan di dalam, di hati nurani itu. Latihan fisik lu pikir mau tinju? Ya seperti itu dia apa? Bentuk ritual atau apalah, atau melangkah harus begini, atau memakai ini harus begini, mau ke sana harus begini. Ya itu duniawi. Saya mau tanya, kalau selain itu apa di ajaran apa? Di ajaran saudara Islam ya? Hal-hal rohani itu apa? Yang paling tinggi lah yang bisa saya petik, bisa saya pelajari apa? Selain menyembah ya, menyembah itu saya anggap tadi itu ajaran dunia. Saya mau tahu apa ajaran tertinggi hal kerohanian di agama Islam yang Anda anut? Kasih. Nah, seperti apa? Seperti apa contohnya? Mengajarkan manusia untuk taat kepada pencipta langit dan bumi. Mengasihi mereka agar mereka kemudian tidak terjerumus kepada penyembahan selain daripada Tuhan. Iya, bentuk ritual lagi tuh, bro. Maksud saya antar manusia lah. Bagaimana ya? Sesama manusia itu ini. Itu dia. Ketika orang itu taat menyembah kepada Allah, kepada Tuhan, maka hati mereka akan dilembutkan, hati mereka akan dipadukan sehingga mereka dengan manusia yang lain seperti selayaknya satu tubuh. Nah, itulah contoh, mereka. ini contoh lagi ya, bro ya. Orang Israel itu sangat taat seperti itu, sangat taat. Tapi lihatlah sampai sekarang malah
orang Israel itu diharapkan musnah dari muka bumi ini. Saking congkaknya. Entah gimana maksudnya? Orang Israel, umat Musa lah saya bilang ya. Dalam penyembahan, dalam ritual, ya taat. Tetapi mereka ritualnya di mana? Itulah simbolnya itu yang sudah hancur itu. Bait Allah yang sudah hancur. Sudah hancur. Tapi Tuhannya masih ada. Gak tahu saya, minta masih ada itu. Tuhannya maksudku masih ada. Gak tahu saya. Duh, udah hilang bang, udah hilang tuh. Tuhannya Israel sudah hilang. Gimana itu? Karena ya sementara ya orang itu ya, apalagi ya semangat Zionisme ingin mendirikan lagi itu bait suci itu. Nah ini kan bakal buat ribut lagi nanti nih dunia. Anda dukung? Saya nggak dukung. Kan ditema lagi. Loh, Anda bertentangan dengan Joshua Tewu nanti. Oh, nggak masalah. Untuk apa lagi? Bagi saya. Nanti Anda diusir sama Joshua Tewu dari Indonesia. Oh ya ya, kan sudah minta maaf dia. Kan udah dikelek. Nah dia yang punya Indonesia ini katanya. Iya iya iya. Kata udah buat video klarifikasi beliau itu si Joshua. Bukan begitu maksudnya katanya. Takut dia tuh, ngecut dia makanya dia klarifikasi. Kalau saya pribadi bro, gak dukung itu membangun kembali, ya, karena sudah beberapa kali dihancurkan itu bait Allah itu. Ya, artinya adalah ritual, ya sepatu apapun kita, nggak banyak lah pengaruhnya untuk ya sikap untuk apa ya secara horizontal antar sesama manusia ya, nggak banyak, sama aja, tetap aja bebal, keras kepala. Nah maksud saya ajaran ini untuk mengikis keras kepala ini mana dari agama Anda? Coba tunjukkan, coba kasih ke saya mau pelajari. Bukan ritualnya ya Pak, bro. Lalu apanya? Ya coba dulu. Bagaimana caranya ya manusia agar hidup damai sejahtera? Bagaimana ajaran kasih kan udah kebilang. Yang beragam ini, beragam agama, jalankan ajaran agama Islam itu aja, kasih sayang. Maka hidup ini akan tentram, damai dan seterusnya. Iya, nanti ketemu yang lain ada gesekan, bentrok lagi. Nah itu ya kenapa harus ada gesekan? Ya itu. Bagaimana caranya menghilangkan gesekan? Di agama Anda gimana caranya? Ya dengan cara menjadi seorang muslim yang taat, pasti nggak ada gesekan. Contohnya siapa yang paling puncak lah tokohnya itu, yang tidak pernah bergesekan sekalipun terhadap orang lain. Contohnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus ke atas muka bumi ini untuk kemudian menegakkan hukum-hukum Tuhan kepada manusia. Sedangkan manusia sebagian daripada mereka itu sudah lebih setan daripada setan. Maka untuk kemudian menjelaskan hukum-hukum Tuhan kepada mereka, maka dibutuhkan kemudian kekuatan, ketegasan kepada mereka yang menentang perintah Tuhan. Sama seperti Nabi Musa, sama seperti nabi-nabi Bani Israel. Mereka melakukan peperangan demi kemudian untuk menegakkan hukum Tuhan di atas muka bumi. Itu kalau mau mengikuti ajaran setan, semuanya menjadi ajaran setan, maka Anda akan melihat kemunafikan, bermanis-manis tetapi di belakang menghancurkan. Sama seperti setan ketika datang ke Hawa, bermanis-manis, tetapi apa akibatnya? Menghancurkan. Contohnya, jadi ajaran Tuhan itu memang harus kemudian ditegakkan. Kepada mereka yang tidak mau dengan ajaran Tuhan ya harus digulung. Harus keras begitu. Berdasarkan perintah Tuhannya kan gitu. Nah, berarti tetap juga gesekan. Oh iya. Ya, terjadi gesekan daripada orang lebih baik yang benar itu menang daripada kesesatan itu menang. Itu hukum.
lebih baik Alam itu, bro. ajaran Tuhan yang menang daripada ajaran setan yang menang, gitu. Nah, seperti ini bro, ini hukum alam bro, hukum rimba juga seperti itu bro, hukum rimba seperti itu. Ini kita berbicara hukum mengenai rimba perspektif hukum Tuhan. Ini berbicara mengenai hukum Tuhan, bukan hukum bukan hukum rimba. Yang baru sampaikan itu agak mirip dengan hukum rimba. Siapa yang paling kuat? Nah, lah Tuhanlah yang lebih kuat. Ada enggak yang bisa mengalahkan hukum Tuhan? Nah itu bedanya kalau di Ada tidak yang bisa mengalahkan hukum Tuhan? Ada enggak? Kalau nggak tahu lah, pokoknya. Tapi yang saya tahu ya di ajakan Yesus, dia total, benar-benar total, tidak mau bersinggungan secara fisik dengan orang lain. Maksudnya total itu gimana? Maksudnya total itu gimana? Aslinya gimana maksudnya? Persinggungan, perselisihan fisik, ya beradu, berantem itu total tidak ada. Itu Yesus. Bagaimana tidak ada sementara legalitasnya ada? Ya maksudnya dia melegalitaskan. Dengannya maksudnya mana bro? Apabila pipi kirimu ditampar, berilah pipi kanan. Pipi kanan. Pintar. Siapa yang melegalkan itu? Ya, tapi siapa yang melegalkan menampar? Saya tanya, siapa yang melegalkan menampar orang? Bukan maksudnya melegalkan. Bukan maksudnya ngasih. Maksudnya kan jelas. Bukan giliran keciduk, bukan. Ya. Kan itu udah faktanya sudah kayak gitu kan? Keinginan menampar itu kan keinginan iblis lah kita contohkan. Itu kan bukan kenapa dilegalkan. Nah, berarti iblis dibolehkan. Berarti iblis dibolehkan menampar, gitu. Yang diambil poinnya adalah bagaimana kita menyikapi iblis yang menampar ini. Itu. Nah, kalau iblis menampar pipi kirimu, apa yang kamu lakukan? Kalau saya sendiri ya. Kalau saya tampar balik. Ya. Saya tergantung konteks dan apanya lah momennya. Kalau saya, saya tampar balik. Yang mana yang salah ini sebenarnya? Anda atau Yesus? Yang mana yang salah? Enggak, itu udah benar itu Yesus. Saya masih lemah. Itu artinya. Ini yang salah ini siapa sebenarnya? Anda atau Yesus ini? Saya masih lemah untuk mengikuti. Ya berarti masih terjadi gesekan berarti. Justru itulah kita berusaha ya mengikis sedikit. Itu kan nggak bisa. Tadi kan sudah diajarin oleh Yesus. Kasihilah musuhmu katanya. Betul? Ya betul. Sekarang kalau ada proses itu lama pastinya. Aduh ini ajaran. Kan kamu diajarkan kasihi musuh. Saya tanya sama saudara Laban, setan itu musuh Anda atau bukan? Sebenarnya kalau artinya kalau yang saya tahu setan itu kalau di sini enggak lebih apa dia ya, lebih familiar disebut apa namanya itu? Lucifer. Wah, iya saya tanya, setan itu musuh Anda atau bukan? Nggak kelihatan, nggak ngerti, gitu aja Pak. Setan itu musuh Anda atau bukan? Bukan ya. Maksud saya, setan itu adalah digambarkan Lucifer di Bible itu. Iya. Enggak usah wujudnya, enggak usah. Ya, saya tanya, setan itu musuh Anda atau bukan? Sebentar dulu, jangan dulu ke sana ya. Setan itu digambarkan sebagai Lucifer yang artinya adalah lima kehendak ya, kehendak hati yang meninggi. Atau istilah umumnya egoisme yang Nah sekarang iblis itu makhluk atau bukan? Makhluk. Kalau menurut yang saya kaji di Bible bukan. Apa setan itu? Kehendak hati yang tinggi.
Jadi yang mencobai Yesus itu apa? Bukan setan? Ya itulah, berarti Yesus kan punya hati. Itulah dipilah. Mana yang mau dipilih? Mana yang dipilih? Jadi yang membawa Yesus naik ke bumbungan bait suci itu hatinya. Oh, kalau itu menurut saya itu cuma narasi saja, narasi. Ya, narasi penyampaian. Aduh, ini Kristen baru sekte apa lagi ini? Sekte 501 kayaknya nih ya. Kalau di Komar sebelah aliran modern katanya, perjanjian modern saya. Oh, perjanjian modern. Jadi setan itu nggak ada? Nggak ada menurut saya nggak ada. Hantu nggak ada setan itu? Nggak ada. Oh, saya udah pernah itu Yesus mengusir setan itu, Bang. Pada waktu petang datanglah banyak orang yang kerasukan setan. Nah, Oten sama Oten akhirnya. Nggak ada setan katanya. Nantilah kita itu juga tidak bisa tidak bisa disalahkan, Bro Admin. Setan itu tidak ada lagi karena dia yang menggantikan posisi setan. Gitu ya, nggak gitulah, nggak boleh. Allahu Akbar. Dari tadi saya tertawa dibuat ini saudara Laban. Agama ini ya, gak usah lah rekan-rekan Kristen, gak usah lah melakukan hujat-hujat seperti itu. Jadinya kan akibatnya seperti ini kan. Akhirnya kita Kristen punya ini Anda sudah menghujat loh dari tadi. Gak ada yang lebih menghujat lagi lah. Rekan-rekan saya Kristen perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa katanya itu bukan perintah Tuhan. Gimana ceritanya? Balik lagi saya berdasarkan fakta saja, fakta nyata ya. Itu faktanya Nabi Musa menerima firman Tuhan dibilang bukan firman Tuhan. Aduh, ini sekte baru. Sekte apa lagi tadi? Perjanjian modern? Kata orang sana. Apa namanya? Kata orang PM. Nggak tahu lah tuh. Bukan perjanjian baru, perjanjian modern. Ada. Ini serius balapan, jangan gitu. Kayaknya nggak pernah ada. Dengan seperti ini saya yang dihujat ya, bukan dia, saya yang diapa. Daripada Yesus terus yang dihujat-hujat kan lebih begini. Perjanjian modern katanya. Ini daripada Yesus dihujat-hujat terus, Yesus begini. Makanya saya Yesus kita ke saya, biar saya yang dihujat. Begitu, saya buat seperti ini. Nggak ada yang menghujat Anda, kita cuma tertawa aja. Iya, seperti itu. Anda lucu itu loh. Agar sasarannya kepada saya, bukan kepada Yesus ya. Itu maksud saya. Pintar juga, dia pintar-pintarnya sedikit. Ketahuan. Berarti Yesus mengusir setan itu, Yesus mengusir hatinya kalau gitu ya, Pak Lakban. Ya memilah-milah. Hatinya diusir. Gak tahu lah kita gimana itu apanya. Fakta sebenarnya ya. Fakta sebenarnya. Kalip itu Kris, Coko, Oten bukan Kalip. Ya silakan rekan yang lain lanjut. Saya dengar aja. Kalip. Nanti kalau ada yang panas saya masuk lagi. Lanjut, HP ku ngelag memilah-milah. Iya, Bang Andi lagi, aku nyimak lagi gantian kita. Assalamualaikum Bang Juma, Akan Satria, Bro Admin pemilik TikTok rupanya ada di sini. Lanjut Bang Juma, sangat adem sekali kali ini nih, sangat seru. Tapi iya Bang saya senang dengan suara ketawa Gurunda Juma. Kalau kata orang Sunda itu rangu Gurunda. Lucu aja dengarnya. Ada sekte baru katanya. Apa tadi perjanjian modern. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Andi bangun, Bang Andi, sahur. Cisco, kerja, ada yang mau disampaikan dari Islam apa dari Kristen? Silakan. Lanjut. Allahu Akbar. Ini ada informasi baru katanya si Minang Kristen berulah katanya. Lanjut dulu, saya monitor dulu bentar. Halo, Cisco. Nanti setelah model PM nanti ada setelah mutakhir ya.
Udah kekinian bang. Coba sih. Milih ini. Aduh. Itu yang ngirim permintaan naik banyak kali Kang Alip ya. Cuma saya nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Ya ini memang dari TikToknya kayaknya. Jadi agak susah. Mohon maaf, agak susah lambat ngeresponnya. Bang Ucok, maaf ya tadi saya turunin. Saya naikin udah Sondi Bang Ucok. Udah nggak masalah, aman. Tuh. Tapi Bang Laban ini aku perhatikan ya memang agak beda memang. Nggak ngerti aku, dia pakai Bible-nya mungkin beda ini ya Kang, ini gimana ini? Coba Perjanjian tanya. modern. Oh iya, makanya apa aja isinya gitu. Sama Pak, biasa Pak, Bible biasa. Cuman cara saya berlogika mungkin berbeda ya dengan Kristen yang mainstream. Paham. Roh Kudusnya beda berarti ya. Gak tahu lah. Begitu Bang. Ya, Kristen yang lain silakan naik. Kalau ada yang mau naik silakan. Saya nggak bisa lihat, tapi cuma Kang Alip yang bisa lihat. HP saya nggak kondusif, pasti langsung kepental. Kalau lihat-lihat pemirsa yang mau naik. Ya, mohon maaf ya, saya nggak bisa lihat yang naik, permintaan naik, cuma Kang Alip yang bisa. Atau Bang Ucok bisa memilah-milah, Bang Ucok, saya jadiin moderator. Oh, boleh. Iya Bang Ucok lah. Boleh ya. Berat aku perang. Saya berat banget ini, nggak bisa ini. Aman dari sini, aman nih. Kalau handphone yang ini aman alhamdulillah. Handphone saya masih 1 juta umat ini, belum dapat ini. Sama, ini mah 1 miliar umat. Duh, Bang Ucok udah. Dipilah ya Bang Ucok. Oke, siap. Yang konten aja. Banyak kali requestnya nih, 44. Tuh, astaga. Bang Andi, monitor Bang Andi. Apa? Monitor, kerja. Monitor lah. Sambil lagi istirahat minum. Ini Laban ini murid saya. Si Barani. Jadi aku rasa ini satu denom sama Lek Laban nih, si Barani. Sudah kita accept tuh Lek si Barani. Tapi Pak Laban kemarin udah berjanji. Saya tidak akan nyeleneh dan terus Pak Si Barani ini. Noise Bang Ucok, si Barani dari tadi noise Bang Ucok. berisik Turunin aja Bang Ucok. Aduh. Udah kita turunin udah. Buset suaranya. Jadi Pak Laban itu mulai mau menjadi orang yang baik saat berdiskusi. Kemarin udah komitmen sama saya itu. Setuju Pak Laban? Oh iya Bang Andi ya. Nah, gitu. Saya mulai perhatiin tadi ya udah kondusif. Gitu. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Ya, begitu baik, Pak Laban. Setuju. Memang Bang Juma lagi minum istirahat apa gimana? Istirahat saja. Ya Ustadz Alip lah, saya kalau sama Pak Laban itu ibarat guru dan murid. Jadi ya Ustadz Alip lah dulu sama Pak Laban. Ustadz Alip soalnya udah dihandle Bang Ucok tuh. Ya makanya sabar. HP ku dari tadi milah-milah terus ini sampai nggak menyimak. Lanjut ya Pak Laban. Apalagi poinnya yang mau disampaikan? Bro admin, terima kasih jawabannya. Lanjut Pak Laban gimana? Kalau bisa, istirahatkan dulu aja Pak Laban itu Pak Edo. Silakan Ustaz. Ya buat yang di bawah saya nggak bisa naikin, makanya saya kasih moderatornya ke Bang Alip sama Bang Ucok. Yang bisa naikin Bang Alip sama Bang Ucok ya teman-teman di bawah. Saya nggak bisa. Lanjut Bang Alip.
Selamat malam Pak Edo. Peace. Selamat malam. Dari Islam apa dari Kristen? Nggak tahu Pak. Kalau nggak jelas, biar di atas aja kalau gitu. Bro admin ketawa. Bro tahu juga kalau saya yang jawab. Kenapa nggak tahu dengan agamanya, Pak? Itu bukan dia yang jawab, gua tadi itu ada dulu tadi. Aduh, malah kokok. Ada. Intermezzo dikit biar nggak ngantuk lah. Bro admin kan udah ketawa tadi Ya. itu. Oke. Admin mah ini Kalau gitu ada sedikit pertanyaan ya. Karena di sini di 1 Korintus 3:23, tetapi Kristus dan Kristus adalah milik Theos. Gimana jadi buat kawan Kristen sebelum Yesus itu milik Theos, bukan Theos berarti?